Bahkan ketika King's Landing jatuh ke tangan Rhaenyra Targaryen dan naga-naganya, Pangeran Aemon dan Ser Criston Cole maju ke Harrenhal, sementara tuan rumah Lannister di bawah Adrian Tarbeck menyapu ke timur. Di Acorn Hall, orang-orang barat diperiksa sebentar ketika Lord Joseph Smallwood maju untuk bergabung dengan Lord Piper dan sisa-sisa tuan rumahnya yang kalah, tetapi Piper meninggal dalam pertempuran yang terjadi, jatuh ketika jantungnya meledak saat melihat kepala cucu kesayangannya di atas tombak, kata Jamur, dan Smallwood jatuh kembali ke dalam kastilnya. Pertempuran kedua terjadi 3 hari kemudian, ketika orang-orang sungai berkumpul kembali di bawah seorang ksatria lindung nilai bernama Ser Harry Penny. Pahlawan yang tidak mungkin ini meninggal segera setelah itu, saat membunuh Adrian Tarbeck. Sekali lagi Lannister menang, menebas orang-orang sungai saat mereka melarikan diri. Ketika tuan rumah barat melanjutkan perjalanannya ke Harrenhal, itu di bawah Lord Humphrey Lefort yang sudah tua, yang telah menderita begitu banyak luka sehingga dia memerintahkan dari tandu. Lord Lefort tidak menduga bahwa dia akan segera menghadapi ujian yang lebih berat, karena pasukan musuh baru turun ke arah mereka dari utara, 2.000 orang utara yang buas, mengibarkan panji-panji Ratu Rhaenyra. Di kepala mereka mengendarai Lord of Barrow, Roderick Dustin, seorang pejuang yang begitu tua dan orang-orang suci memanggilnya Rodi Terwin. Tuan rumahnya terdiri dari Greybeards beruban di surat tua dan kulit compang-camping, setiap orang prajurit berpengalaman, setiap orang menunggang kuda. Mereka menyebut diri mereka serigala musim dingin. Kami datang untuk mati demi Ratu Naga, Lord Roderick mengumumkan di Twins, ketika Lady Sabitha Frey keluar untuk menyambut mereka. Sementara itu, jalan berlumpur dan hujan badai memperlambat laju kemajuan Aemon, karena tuan rumahnya sebagian besar terdiri dari berjalan kaki, dengan kereta bagasi yang panjang. Barisan depan Ser Criston bertempur dan memenangkan pertempuran singkat dan tajam melawan Ser Oswald Wode dan Lords Darry dan Rote di tepi danau, tetapi tidak menemui oposisi lain. Setelah 19 hari dalam perjalanan, mereka mencapai Harrenhal dan menemukan gerbang kastil terbuka, dengan Pangeran Daemon dan semua rakyatnya pergi. Pangeran Aemon telah menahan Vagar dengan kolom utama sepanjang pawai, berpikir bahwa pamannya mungkin mencoba menyerang mereka di Carases. Dia mencapai Harrenhal sehari setelah Cole, dan malam itu merayakan kemenangan besar. Daemon dan sampah sungainya telah melarikan diri daripada menghadapi kemarahannya, Aemon menyatakan. Tidak mengherankan kemudian bahwa ketika berita tentang jatuhnya King's Landing sampai kepadanya, sang pangeran merasa 3 kali si bodoh. Kemarahannya menakutkan untuk dilihat. Yang pertama menderita karena itu adalah Ser Simon Strong. Pangeran Aemon tidak mencintai semua jenis itu, dan ketergesa-gesaan yang dengannya Castellan telah menyerahkan Harrenhal kepada Daemon Targaryen meyakinkannya bahwa lelaki tua itu adalah pengkhianat. Ser Simon memprotes ketidakbersalahannya, bersikeras bahwa dia adalah pelayan mahkota yang sejati dan setia. Keponakan buyutnya sendiri, Larry Strong, adalah Lord of Harrenhal dan Master Pembisik Raja Aegon, dia mengingatkan Pangeran Bupati. Penyangkalan ini hanya mengobarkan kecurigaan Aemon. Kaki Pengkor adalah pengkhianat juga, dia memutuskan. Bagaimana lagi Daemon dan Rhaenyra tahu kapan King's Landing paling rentan? Seseorang di Dewan Kecil telah mengirim kabar kepada mereka, dan Larys Clubfoot adalah saudara laki-laki Break Bones, dan dengan demikian paman dari Rhaenyra. Aemon memerintahkan agar Ser Simon diberi pedang. Biarkan para dewa memutuskan apakah Anda berbicara dengan benar, katanya. Jika kamu tidak bersalah, prajurit akan memberimu kekuatan untuk mengalahkanku. Duel berikutnya benar-benar sepihak, semua akun setuju, pangeran memotong orang tua itu berkeping-keping, lalu memberi makan mayatnya ke Vagar. Cucu-cucu Ser Simon juga tidak hidup lebih lama darinya. Satu demi satu, setiap pria dan anak laki-laki dengan darah yang kuat di pembuluh darahnya diseret dan dihukum mati, sampai tumpukan yang terbuat dari kepala mereka berdiri setinggi 3 kaki. Demikianlah bunga House Strong, garis kuno prajurit bangsawan yang membanggakan keturunan dari manusia pertama, berakhir dengan tercela di bangsal di Harrenhal. Tidak ada kuat sejati yang selamat, atau manapun yang menyelamatkan. Anehnya, Sungai Alis. Meskipun perawat basah itu 2 kali usianya, 3 kali, jika kita menaruh kepercayaan kita pada Jamur,
Pangeran Aemon telah membawanya ke tempat tidurnya sebagai hadiah perang segera setelah mengambil Harrenhal, tampaknya lebih memilihnya daripada semua wanita lain di kastil, termasuk banyak pelayan cantik di tahun-tahunnya sendiri. Di sebelah barat Harrenhal, pertempuran berlanjut di daerah sungai saat tuan rumah Lannister terus maju. Usia dan kelemahan komandan mereka, Lord Lefford, telah memperlambat perjalanan mereka untuk merangkak, tetapi ketika mereka mendekati pantai barat Mata Dewa, mereka menemukan pasukan baru yang besar menghalangi jalan mereka. Roddy Terwin dan serigala musim dinginnya telah bergabung dengan Forrest Frey, Lord of the Crossing, dan Red Rope Rivers, yang dikenal sebagai Bowman of Raventray. Orang utara berjumlah 2.000, Frey memerintahkan 200 ksatria dan 3 kali lebih banyak kaki, Rivers membawa 300 pemanah ke medan pertempuran. Dan Lord Lefford berhenti untuk menghadapi musuh di depannya ketika lebih banyak musuh muncul di selatan, di mana Longleaf the Lion Slayer dan sekelompok orang yang selamat dari pertempuran sebelumnya telah bergabung dengan Lords Biglestone, Chambers, dan Perrin. Terjebak di antara dua musuh ini, Lefford ragu-ragu untuk bergerak melawan keduanya, karena takut yang lain jatuh di belakangnya. Sebaliknya dia meletakkan punggungnya ke danau, menggali, dan mengirim gagak ke Pangeran Aemon di Harrenhal, memohon bantuannya. Meskipun selusin burung mengambil sayap, tidak ada yang pernah mencapai Pangeran. Red Rope Rivers, dikatakan sebagai pemanah terbaik di seluruh Westeros, menjatuhkan mereka di sayap. Lebih banyak orang sungai muncul keesokan harinya, dipimpin oleh Ser Garibald Grey, Lord Jon Charoten, dan Lord of Raventray yang baru, Benjicot Blackwood yang berusia 11 tahun. Dengan jumlah mereka ditambah dengan pungutan baru ini, orang-orang ratu setuju bahwa waktunya telah tiba untuk menyerang. Sebaiknya akhiri singa-singa ini sebelum naga datang, kata Roddy Terwin. Pertempuran darat paling berdarah dari Dance of the Dragons dimulai keesokan harinya, dengan terbitnya matahari. Dalam catatan sejarah benteng itu dikenal sebagai pertempuran oleh Lakeshore, tetapi bagi orang-orang yang hidup untuk menceritakannya, itu selalu pakan ikan. Diserang dari 3 sisi, orang-orang barat didorong mundur kaki demi kaki ke perairan Mata Dewa. Ratusan orang tewas di sana, ditebang saat bertempur di alang-alang, ratusan lainnya tenggelam ketika mereka mencoba melarikan diri. Menjelang malam 2.000 orang tewas, di antaranya banyak tokoh, termasuk Lord Frey, Lord Lefford, Lord Biglestone, Lord Charoten, Lord Swift, Lord Rene, Ser Clarence Cracknell, dan Ser Emory Hill, Lannisport. Tuan rumah Lannister hancur dan dibantai, tetapi dengan biaya sedemikian rupa sehingga Ben Blackwood muda, bocah Lord of Raventray, menangis ketika dia melihat tumpukan orang mati. Kerugian yang paling menyedihkan diderita oleh orang-orang utara, karena serigala musim dingin telah memohon kehormatan memimpin serangan, dan telah menyerang 5 kali ke jajaran tombak Lannister. Lebih dari 2/3 orang yang berkuda ke selatan bersama Lord Dustin tewas atau terluka. Pertempuran berlanjut di tempat lain di dunia juga, meskipun bentrokan itu lebih kecil dari pertempuran besar oleh Mata Dewa. Dalam jangkauan, Lord Hightower dan lingkungannya, Pangeran Daeron Tedaring, terus memenangkan kemenangan, menegakkan penyerahan Rowans of Golden Grove, Oahyards of Old Oak, dan Lords of the Shield Island, karena tidak ada yang berani menghadapi Tessarion, Ratu Biru. Lord Borros Baratheon memanggil spanduknya dan mengumpulkan hampir 6.000 orang di Storm's End, dengan niat yang diakui untuk berbaris di King's Landing, hanya untuk membawa mereka ke selatan ke pegunungan sebagai gantinya. Kekuasaannya menggunakan dalih serangan Dornish ke Stormlands untuk membenarkan hal ini, tetapi semakin banyak terdengar berbisik bahwa naga di depan, bukan Dornishmen di belakang, yang mendorong perubahan hatinya. Di laut matahari terbenam, kapal panjang Kraken merah jatuh di Fair Isle, menyapu dari satu ujung pulau ke ujung lainnya sementara Lord Farman berlindung di balik temboknya mengirimkan permohonan bantuan yang tidak pernah datang. Di Harrenhal, Aemon Targaryen dan Criston Cole memperdebatkan cara terbaik untuk menjawab serangan ratu. Meskipun kursi Black Harren terlalu kuat untuk diambil oleh badai, dan para penguasa sungai tidak berani mengepung karena takut Vagar, orang-orang raja kekurangan makanan dan makanan ternak, dan kehilangan orang dan kuda karena kelaparan dan penyakit. Hanya ladang yang menghitam dan desa-desa yang terbakar yang tetap terlihat dari tembok besar kastil, dan pihak-pihak yang mencari makan yang berkelana lebih jauh tidak kembali.
Ser Tristan mendesak penarikan ke selatan, di mana dukungan Aegon paling kuat, tetapi sang pangeran menolak, dengan mengatakan, hanya Craven yang lari dari pengkhianat. Hilangnya King's Landing dan Iron Throne telah membuatnya marah, dan ketika berita tentang Visveat mencapai Harrenhal, Lord Protector hampir mencekik pengawal yang menyampaikan berita itu. Hanya perantaraan teman tidurnya Alice Rivers yang menyelamatkan nyawa bocah itu. Pangeran Aemond lebih menyukai serangan langsung ke King's Landing. Tak satu pun dari naga ratu yang cocok untuk Vhagar, dia bersikeras. Ser Tristan menyebut kebodohan itu. 1 lawan 6 adalah pertarungan untuk orang bodoh, pangeranku, katanya. Biarkan mereka berbaris ke selatan, desaknya sekali lagi, dan bergabunglah dengan kekuatan mereka ke Lord Hightower. Pangeran Aemond bisa bersatu kembali dengan saudaranya Daeron dan naganya. Raja Aegon telah lolos dari genggaman Rhaenya, ini mereka tahu, pasti dia akan merebut kembali Sunfire dan bergabung dengan saudara-saudaranya. Dan mungkin teman-teman mereka di dalam kota mungkin menemukan cara untuk membebaskan Ratu Helaena juga, sehingga dia bisa membawa Dre Amphi ke pertempuran. 4 naga mungkin bisa menang melawan 6, jika salah satunya adalah Vhagar. Pangeran Aemond menolak untuk mempertimbangkan jalan gila ini. Sebagai wali untuk saudaranya, dia mungkin telah memerintahkan ketaatan tangan, namun dia tidak melakukannya. Moon Kun mengatakan bahwa ini karena rasa hormatnya kepada pria yang lebih tua, sementara Musroom menunjukkan bahwa kedua pria itu telah menjadi saingan untuk kasih sayang perawat basah Alice Rivers, yang telah menggunakan ramuan cinta dan Philtres untuk mengobarkan gairah mereka. Septon Eustace menggemakan kurcaci itu sebagian, tetapi mengatakan itu adalah Aemond sendiri yang telah tergila-gila dengan wanita Rivers, sedemikian rupa sehingga dia tidak tahan memikirkan meninggalkannya. Apapun alasannya, Ser Tristan dan Pangeran Aemond memutuskan untuk berpisah. Cole akan mengambil alih komando tuan rumah mereka dan memimpin mereka ke selatan untuk bergabung dengan Ormond Hightower dan Pangeran Daeron, tetapi Pangeran Bupati tidak akan menemani mereka. Sebaliknya dia bermaksud untuk berperang sendiri, menghujani para pengkhianat dari udara. Cepat atau lambat, Ratu Jalang akan mengirim 1 atau 2 naga untuk menghentikannya, dan Vhagar akan menghancurkan mereka. Dia tidak berani mengirim semua naganya, Aemond bersikeras. Itu akan membuat King's Landing telanjang dan rentan. Dia juga tidak akan mengambil risiko Shraz, atau putra terakhirnya yang manis. Rhaenyra mungkin menyebut dirinya seorang ratu, tetapi dia memiliki bagian tubuh wanita, hati wanita yang lemah, dan ketakutan seorang ibu. Dan demikianlah Kingmaker dan Kinslayer berpisah, masing-masing untuk nasibnya sendiri, sementara di Red Keep Queen Rhaenyra Targaryen mulai memberi penghargaan kepada teman-temannya dan menjatuhkan hukuman biadab pada mereka yang telah melayani saudara tirinya. Ser Luthor Largen, Komandan Jubah Emas, dimuliakan. Ser Laurent Marbrand diangkat sebagai Lord Commander of the Queen's Guard, dan ditugaskan untuk menemukan 6 ksatria yang layak untuk melayani di sampingnya. Grand Maester Orwyle dikirim ke ruang bawah tanah, dan Her Grace menulis benteng untuk memberitahu mereka bahwa pelayan leal, Gerardis untuk selanjutnya adalah satu-satunya Grand Maester sejati. Terbebas dari Dungeon yang sama yang menelan Orwyle, para bangsawan dan ksatria kulit hitam yang masih hidup dihargai dengan tanah, kantor, dan kehormatan. Hadiah besar diposting untuk informasi yang mengarah pada penangkapan, perampas menata dirinya sendiri Aegon II, putrinya, Jaehaera, putranya Maelor, ksatria palsu, Willis Fell dan Rickard Thorne, dan Larys Strong si kaki pengkor. Ketika itu gagal menghasilkan hasil yang diinginkan, rahmatnya mengirim kelompok-kelompok berburu, inkuisitor ksatria, untuk mencari pengkhianat dan penjahat yang telah melarikan diri darinya, dan menghukum siapapun yang ditemukan telah membantu mereka. Ratu Alicent terbelenggu di pergelangan tangan dan pergelangan kaki dengan rantai emas, meskipun putri tirinya menyelamatkan hidupnya, demi ayah kami, yang pernah mencintaimu. Ayahnya sendiri kurang beruntung. Ser Otto Hightower, yang telah melayani 3 raja sebagai Hen, adalah pengkhianat pertama yang dipenggal. Ironrod mengikutinya ke blok, masih bersikeras bahwa secara hukum seorang putra raja harus datang sebelum putrinya. Ser Tyland Lannister diberikan kepada para penyiksa sebagai gantinya, dengan harapan memulihkan sebagian harta mahkota. Lords Rosby dan Stokeworth,
orang kulit hitam yang telah menjadi hijau untuk menghindari ruang bawah tanah, berusaha untuk menjadi hitam lagi. Tetapi Ratu menyatakan bahwa teman-teman yang tidak setia lebih buruk daripada musuh dan memerintahkan lidah berbohong, mereka disingkirkan sebelum eksekusi mereka. Namun, kematian mereka meninggalkannya dengan masalah suksesi yang rumit. Sewaktu itu terjadi, masing-masing teman-teman yang tidak setia meninggalkan seorang putri. Rosby adalah pelayan 12, Stokeworth adalah gadis 6 tahun. Pangeran Daemon mengusulkan agar yang pertama menikah dengan Hardhugh, putra pandai besi, yang menyebut dirinya Hughes Hammer, yang terakhir dengan Ulf Tesot, sekarang hanya Ulf White, menjaga tanah mereka tetap hitam sementara dengan tepat memberi hadiah benih untuk keberanian mereka dalam pertempuran. Tetapi tangan Ratu menentang hal ini, karena kedua gadis itu memiliki adik laki-laki. Klaim Rhaenyra sendiri atas tahta besi adalah kasus khusus. Ular laut bersikeras, ayahnya telah menamainya sebagai ahli warisnya. Lords Rosby dan Stokeworth tidak melakukan hal seperti itu. Mencabut hak waris putra mereka demi putri mereka akan membalikan hukum dan presiden selama berabad-abad, dan mempertanyakan hak-hak sejumlah bangsawan lain di seluruh Westeros yang klaimnya sendiri mungkin dipandang lebih rendah daripada kakak perempuan. Itu adalah ketakutan kehilangan dukungan dari tuan-tuan seperti itu, Moon Kun menegaskan dalam Truth Telling, yang menyebabkan Ratu memutuskan mendukung Lord Corlys daripada Pangeran Daemon. Tanah, kastil, dan koin rumah Rosby dan Stokeworth diberikan kepada putra-putra dari dua bangsawan yang dieksekusi, sementara Hugh Hammer dan Ulf White dianugerahi gelar bangsawan dan diberikan kepemilikan kecil di Pulau Driftmark. Mushrow memberitahu kita bahwa Hammer merayakannya dengan memukuli salah satu ksatria rumah tangga ratu sampai mati di rumah bordil di Street of Seal ketika kedua pria itu bertengkar karena menjadi gadis perawan muda, sementara White berkuda mabuk melalui ganggang Flea Bottom, berpakaian tetapi taji emasnya. Ini adalah jenis cerita yang suka diceritakan oleh Jamur, dan kebenarannya tidak dapat dipastikan, tetapi tidak diragukan lagi. Orang-orang King's Landing segera tumbuh untuk membenci kedua ksatria baru ratu. Bahkan yang kurang dicintai, jika itu mungkin, adalah pria yang dipilih Hair Grace sebagai bendahara Tuan dan Tuan Coin, pendukung lamanya Bartimos Celtigar, Lord of Claw Islay. Lord Celtigar tampaknya sangat cocok untuk jabatan itu, kukuh dan tak tergoyahkan dalam dukungannya terhadap ratu, dia tak henti-hentinya, tidak fana, dan cerdik, semua setuju, dan sangat kaya dalam tawar-menawar. Rhaenyra sangat membutuhkan pria seperti itu, karena dia mendapati dirinya sangat membutuhkan koin. Meskipun mahkota telah disiram dengan emas setelah meninggalnya Raja Viserys, Aegon II telah menyita perbendaharaan bersama dengan mahkota, dan Master Koinnya, Tyland Lannister, telah mengirimkan 3/4 dari kekayaan mendiang Raja, untuk diamankan. Raja Aegon telah menghabiskan setiap sen dari bagian yang disimpan di King's Landing, hanya menyisakan brankas kosong untuk saudara tirinya ketika dia mengambil alih kota. Sisa harta Viserys telah dipercayakan kepada menara tinggi kota tua, Lannister Casterly Rock, dan ban besi Braavos, dan berada di luar jangkauan ratu. Lord Celtigar segera berangkat untuk memperbaiki masalah. Untuk melakukannya, ia mengembalikan pajak yang sama yang pernah diberlakukan leluhurnya Lord Edel selama pemerintahan Jaehaerys I dan menumpuk banyak retribusi baru di samping itu. Pajak atas anggur dan bir digandakan, biaya pelabuhan 3 kali lipat. Setiap penjaga toko di dalam tembok kota dinilai biaya untuk hak untuk menjaga pintunya tetap terbuka. Inkeeps diharuskan membayar 1 rusa jantan perak untuk setiap tempat tidur di penginapan mereka. Biaya masuk dan keluar yang pernah dinilai Lord of Air dibawa kembali dan 3 kali lipat. Pajak atas properti ditetapkan, pedagang kaya di rumah mereka atau pengemis di gubuk. Semua harus membayar, tergantung pada berapa banyak tanah yang mereka ambil. Bahkan pelacur pun tidak aman, kata rakyat kecil satu sama lain. Pajak cun akan menjadi yang berikutnya, dan kemudian pajak ekor. Tikus harus membayar bagiannya. Sebenarnya, beban tindakan Lord Celtigar jatuh paling berat pada pedagang dan pedagang. Ketika armada Velaryon telah menutup Gulet, banyak sekali kapal menemukan diri mereka terjebak di King's Landing. Master Coin baru ratu sekarang menilai biaya besar untuk semua itu sebelum dia mengizinkan mereka berlayar. Beberapa kapten memprotes bahwa mereka telah membayar bea, pajak, dan tarif yang diperlukan, dan bahkan menghasilkan kertas sebagai bukti.
tetapi Lord Celtigar menolak klaim mereka. Membayar koin kepada perampas adalah bukti tetapi pengkhianatan, katanya. Itu tidak mengurangi tugas yang terutang kepada ratu kita yang murah hati. Mereka yang menolak untuk membayar, atau tidak memiliki sarana, kapal dan kargo mereka disita dan dijual. Bahkan eksekusi menjadi sumber koin. Sejak saat itu, Celtigar memutuskan, pengkhianat, pemberontak, dan pembunuh akan dipenggal di dalam Dragon Pit, dan mayat mereka diumpankan ke naga ratu. Semua dipersilakan untuk menjadi saksi nasib yang menunggu orang-orang jahat, tetapi masing-masing harus membayar 3 sen di gerbang untuk diterima. Demikianlah Ratu Rhaenyra mengisi kembali pundi-pundinya, dengan biaya yang menyedihkan. Baik Aegon maupun saudaranya, Aemon, tidak pernah sangat dicintai oleh orang-orang kota, dan banyak orang Kingslander menyambut kembalinya ratu. Tapi cinta dan benci adalah dua wajah dari koin yang sama, ketika kepala segar mulai muncul setiap hari pada paku di atas gerbang kota, disertai dengan pajak yang semakin menuntut, koin itu berbalik. Gadis yang pernah mereka soraki saat Real Maes Delik telah tumbuh menjadi wanita yang menggenggam dan pendendam, kata pria, seorang ratu yang kejam seperti raja manapun sebelum dia. Satu kecerdasan bernama Rhaenyra, Raja Maegor dengan Dot, dan selama 100 tahun sesudahnya, Theats, Maegor adalah kutukan umum di antara Kingslanders. Dengan kota, kastil, dan tahta yang dimilikinya, dipertahankan oleh tidak kurang dari 6 naga, Rhaenyra merasa cukup aman untuk mengirim putra-putranya. Selusin kapal berlayar dari Dragonstone, membawa para wanita ratu, jamur, bodoh tercinta, dan putranya Aegon Theoungar. Rhaenyra menjadikan bocah itu juru minumannya, jadi dia mungkin tidak akan pernah jauh dari sisinya. Armada lain berangkat dari Gultown dengan Pangeran Joffrey, yang terakhir dari 3 putra ratu oleh Laenor Velaryon, bersama dengan naganya Tirasas. Putri Pangeran Daemon, Rhaena tetap berada di Vale sebagai bangsal Lady Arryn, sementara saudara kembarnya, penunggang naga Baela, membagi hari-harinya antara Driftmark dan Dragonstone. Rahmatnya mulai membuat rencana untuk perayaan mewah untuk menandai instalasi resmi Joffrey sebagai Pangeran Dragonstone dan pewaris tahta besi. Bahkan cacing putih datang ke pengadilan, pelacur Lysene Mysaria muncul dari bayang-bayang untuk tinggal di Red Keep. Meskipun tidak pernah secara resmi duduk dengan Dewan Kecil Ratu, wanita yang sekarang dikenal sebagai Lady Mysaria menjadi nyonya pembisik dalam semua kecuali nama, dengan mata dan telinga di setiap rumah bordil, alehouse, dan toko pot di King's Landing, dan di aula dan kamar tidur yang perkasa juga. Meskipun tahun-tahun telah menebal tubuh yang telah begitu lentur dan lisome, Pangeran Daemon tetap berada di teralnya, dan memanggilnya setiap malam dengan restu nyata Ratu Rhaenyra. Biarkan Daemon memuaskan rasa laparnya di mana dia mau, katanya dilaporkan, dan kita akan melakukan hal yang sama. Septon Eustace menunjukkan dengan agak bodoh bahwa rasa lapar Her Grace sendiri sebagian besar dipenuhi dengan manisan, kue, dan pai lampri, ketika Rhaenyra tumbuh semakin gemuk selama hari-harinya di King's Landing. Dalam kepenuhan kemenangannya, Rhaenyra Targaryen tidak curiga berapa hari tersisa baginya. Namun setiap kali dia duduk di Iron Throne, bilahnya yang kejam mengeluarkan darah segar dari tangan, lengan, dan kakinya, sebuah tanda yang bisa dibaca semua orang. Septon Eustace mengklaim jatuhnya ratu dimulai di sebuah penginapan bernama Hogshead di kota Bitterbridge di tepi utara Mander, dekat kaki jembatan batu tua yang memberi nama kota itu. Dengan Ormond Hightower mengepung Longtable sekitar 30 liga ke barat daya, Bitterbridge penuh sesak dengan pria dan wanita yang melarikan diri sebelum tuan rumahnya maju. Lady Caswell yang janda, yang suami tuannya telah dipenggal oleh Aegon II di King's Landing ketika dia menolak untuk meninggalkan ratu, telah menutup gerbang kastilnya, bahkan menolak satria dan bangsawan yang diurapi ketika mereka datang kepadanya mencari perlindungan. Di selatan sungai, api unggun dari orang-orang yang rusak dapat dilihat melalui pepohonan pada malam hari, sementara kota itu melindungi ratusan orang yang terluka. Setiap penginapan penuh, bahkan Hogshead, sebuah asrama yang suram. Jadi ketika seorang pria muncul dari utara dengan tongkat di satu tangan dan seorang anak laki-laki kecil di punggungnya, penjaga penginapan tidak memiliki ruang untuknya. Sampai musafir itu menarik rusa jantan perak dari dompetnya.
Kemudian penjaga penginapan mengizinkan dia dan putranya tidur di kandangnya, asalkan dia terlebih dahulu mengotori mereka. Pengembara itu setuju, menyisihkan tas dan jubahnya saat dia pergi bekerja dengan sekop dan menyapu di tengah-tengah kuda. Keserakahan penginapan, tuan tanah, dan sejenisnya sudah terkenal. Pemilik Hogshead, yang bernama Ben Buttercakes, bertanya-tanya apakah mungkin ada lebih banyak rusa jantan perak di mana ada satu. Saat pengembara berkeringat, Buttercakes menawarkan untuk memuaskan dahaganya dengan segelas bir. Pria itu menerima dan menemani penjaga penginapan ke ruang rekreasi Hogshead, sedikit curiga bahwa tuan rumahnya telah menginstruksikan stable boy-nya, yang hanya kami kenal sebagai SLY, untuk mencari perak. SLY tidak menemukan koin di dalamnya, tetapi apa yang dia temukan jauh lebih berharga. Jubah tebal wol putih halus berbatasan dengan satin bersalju, membungkus telur naga, hijau pucat dengan pusaran perak. Untuk putra, pengembara adalah Maelor Targaryen, putra bungsu Raja Aegon II, dan pengembara itu adalah Ser Rickard Thorne dari Kingsguard, perisai dan pelindung sumpahnya. Ben Buttercakes tidak mendapat sukacita dari tipu dayanya. Ketika SLY masuk ke ruang rekreasi dengan jubah dan telur di tangan, meneriakan penemuannya, pengembara itu melemparkan ampas tankardnya ke wajah penginapan, merobek pedang panjangnya dari sarungnya, dan membuka Buttercakes dari leher ke pangkal paha. Beberapa peminum lainnya menghunus pedang dan belati mereka sendiri, tetapi tidak ada ksatria, dan Ser Rickard memotong jalan melalui mereka. Meninggalkan harta yang dicuri, dia meraup putranya, melarikan diri ke istal, mencuri seekor kuda, dan keluar dari penginapan, menuju jembatan batu tua dan sisi selatan Mander. Dia telah datang sejauh ini, dan pasti tahu bahwa keamanan hanya terletak 30 liga lebih jauh, di mana Lord Hightower duduk berkemah di bawah dinding Long Table. 30 liga juga 30.000, sayangnya, karena jalan melintasi Mander ditutup, dan Bitterbridge milik Ratu Rhaenya. Rona dan tangisan naik. Orang-orang lain menunggang kuda untuk mengejar Rickard Thorne, berteriak, pembunuhan, pengkhianatan, pembunuhan. Mendengar teriakan itu, para penjaga di kaki jembatan menyuruh Ser Rickard berhenti. Sebaliknya dia mencoba menunggangi mereka. Ketika seorang pria menggenggam kekang kudanya, Thorne melepaskan lengannya di bahu dan menungganginya. Tapi ada penjaga di tepi selatan juga, dan mereka membentuk tembok melawannya. Dari kedua sisi orang-orang mendekat, berwajah merah dan berteriak, mengacungkan pedang dan kapak dan menusuk dengan tombak panjang, ketika Thorne berbelok ke arah ini dan itu, mendorong tunggangannya yang dicuri berputar-putar, mencari jalan melalui barisan mereka. Pangeran Maelor menempel padanya, menjerit. Itu adalah busur silang yang akhirnya menjatuhkannya. Satu baut membawanya ke lengan, yang berikutnya melalui tenggorokan. Ser Rickard jatuh dari pelana dan meninggal di jembatan, dengan darah menggelegak dari bibirnya dan menenggelamkan kata-kata terakhirnya. Sampai akhirnya dia berpegangan pada anak laki-laki yang telah dia bersumpah untuk membela, sampai seorang tukang cuci bernama Willow Poundstone merobek pangeran yang menangis dari pelukannya. Setelah membunuh ksatria dan menangkap bocah itu, bagaimanapun, masa tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hadiah mereka. Ratu Rhaenya telah menawarkan hadiah besar untuk kepulangannya, beberapa orang ingat, tetapi King's Landing masih jauh. Pasukan Lord Hightower jauh lebih dekat. Mungkin dia akan membayar lebih. Ketika seseorang bertanya apakah hadiahnya sama apakah bocah itu hidup atau mati, Willow Poundstone mencengkeram Maelor lebih erat dan mengatakan tidak ada yang akan menyakiti putra barunya. Mushroom memberitahu kita bahwa wanita itu adalah monster dengan berat 30 batu, berpikiran sederhana dan setengah gila, yang mendapatkan namanya menumbuk pakaian bersih di sungai. Kemudian SLA datang mendorong kerumunan, berlumuran darah tuanya, untuk menyatakan bahwa pangeran adalah miliknya, karena dialah yang menemukan telur itu. Crossbowman yang bautnya telah membunuh Ser Rickard Thorne juga membuat klaim. Maka mereka berdebat, berteriak dan mendorong di atas mayat ksatria. Dengan begitu banyak yang hadir di jembatan, tidak mengherankan bahwa kita memiliki banyak kisah berbeda tentang apa yang menimpa Maelor Targaryen. Mushroom memberitahu kita bahwa Willow Poundstone mencengkeram bocah itu begitu erat sehingga punggungnya patah dan menghancurkannya sampai mati.
Namun, Septon Eustace tidak begitu banyak menyebutkan Willow. Dalam catatannya, tukang daging kota meretas pangeran menjadi 6 bagian dengan goloknya, sehingga semua orang yang memperebutkannya bisa memiliki sepotong. Truth-telling Grand Maester Munkun mengatakan bahwa anak laki-laki itu dicabik-cabik anggota tubuhnya oleh massa, tetapi tidak menyebutkan nama. Yang kita tahu pasti adalah bahwa pada saat Lady Caswell dan para ksatria muncul untuk mengusir massa, sang pangeran sudah mati. Keanggunannya menjadi pucat saat melihatnya. Musroom memberitahu kami, mengatakan, para dewa akan mengutuk kita semua karena ini. Atas perintahnya, Sly Stableboy dan Willow Poundstone digantung di tengah jembatan tua, bersama dengan pria yang memiliki kuda yang dicuri Sir Richard dari penginapan, yang, salah, dianggap telah membantu Thorne melarikan diri. Mayat Sir Richard, terbungkus jubah putihnya, Lady Caswell dikirim kembali ke King's Landing, bersama dengan kepala Pangeran Maelor. Telur naga yang dia kirim ke Lord Hightower di Longtable, dengan harapan itu bisa meredakan kemarahannya. Mushoom, yang sangat mencintai ratu, memberitahu kita bahwa Raina menangis ketika kepala kecil Maelor ditempatkan di hadapannya saat dia duduk di Iron Throne. Septon Eustace, yang sangat menyayanginya, mengatakan bahwa dia tersenyum, dan memerintahkan agar kepalanya dibakar, karena dia adalah darah naga. Meskipun tidak ada pengumuman kematian bocah itu, berita kematiannya tetap menyebar ke seluruh kota. Dan segera kisah lain juga diceritakan, yang mengklaim Ratu Rhaenyra memiliki kepala pangeran yang dikirim ke ibunya, Ratu Helaena, di sebuah pispot. Meskipun cerita itu tidak memiliki kebenaran di dalamnya, segera itu ada di setiap pasang bibir di King's Landing. Musroom menempatkan ini sebagai karya Klub Vogt. Seorang pria yang mengumpulkan bisikan bisa menyebarkannya juga. Di luar tembok kota, pertempuran berlanjut di seluruh 7 kerajaan. Firechastle jatuh ke tangan Dalton Greyjoy, dan dengan itu perlawanan terakhir Fair Isle terhadap Ironborn. Kraken Merah mengklaim 4 putri Lord Farman sebagai istri garam dan memberikan yang kelima, yang sederhana, kepada saudaranya Veron. Farman dan putra-putranya ditebus kembali ke Casterly Rock untuk bobot perak mereka. Dalam jangkauan, Lady Meriwether menyerahkan Longtable kepada Lord Ormond Hightower, sesuai dengan kata-katanya, ketuhanannya tidak membahayakan dirinya, meskipun dia melucuti kastilnya dari kekayaannya dan setiap sisa makanan, memberi makan ribuan orang dengan biji-bijiannya saat dia menghancurkan perkemahannya dan berbaris ke Bitterbridge. Ketika Lady Caswell muncul di benteng kastilnya untuk meminta persyaratan yang sama dengan yang diterima Lady Meriwether, Hightower membiarkan Pangeran Daeron memberikan jawaban, Anda akan menerima persyaratan yang sama dengan yang Anda berikan kepada keponakan saya Maelor. Kewanitaannya hanya bisa menyaksikan Bitterbridge dipecat. The Hawk's Head adalah bangunan pertama yang dibakar obor. Penginapan, aula guild, gudang, rumah rata-rata dan perkasa, Dragon Flame memakan semuanya. Bahkan Sept dibakar, dengan ratusan orang terluka masih di dalamnya. Hanya jembatan yang tetap tak tersentuh, karena diperlukan untuk menyeberangi Mander. Orang-orang di kota itu dihukum pedang jika mereka mencoba melawan atau melarikan diri, atau didorong ke sungai untuk tenggelam. Lady Caswell mengawasi dari dindingnya, lalu memerintahkan agar gerbangnya dibuka. Tidak ada kastil yang bisa melawan naga, katanya kepada garnisonnya. Ketika Lord Hightower naik, dia menemukannya berdiri di atas gerbang dengan tali di lehernya. Kasihanilah anak-anakku, tuanku, pintanya, sebelum menjatuhkan dirinya untuk digantung. Mayhaps yang menggerakkan Lord Ormond, karena putra dan putri muda kewanitaannya diselamatkan dan dikirim dengan rantai ke Old Town. Orang-orang dari garnisun kastil tidak menerima belas kasihan kecuali pedang. Di daerah sungai, Sir Criston Cole meninggalkan Harrenhal, menyerang selatan di sepanjang pantai barat Mata Dewa, dengan 3.600 orang di belakangnya. Kematian, penyakit, dan desersi telah menipiskan barisan yang telah naik dari King's Landing. Pangeran Aemon sudah pergi, menerbangkan Vhagar. Kastil itu berdiri kosong tidak lebih dari 3 hari sebelum Lady Sabitha Frey menukik turun untuk merebutnya. Di dalamnya dia hanya menemukan Alice Rivers, perawat basah dan penyihir yang mengaku telah menghangatkan tempat tidur Pangeran Aemon selama hari-harinya di Harrenhal, dan sekarang mengaku mengandung anaknya. Aku memiliki naga di dalam diriku, kata wanita itu, sambil berdiri telanjang di hutan dewa dengan satu tangan di atas perutnya yang bengkak.
Aku bisa merasakan apinya menjilati rahimku. Bayinya juga bukan satu-satunya api yang dinyalakan oleh Aemon Targaryen. Tidak lagi terikat dengan kastil atau tuan rumah, pangeran bermata satu itu bebas terbang kemanapun dia mau. Itu adalah perang ketika Aegon sang penakluk dan saudara perempuannya pernah mengobarkannya, bertarung dengan api naga, ketika Vhagar turun dari langit musim gugur lagi dan lagi untuk menghancurkan tanah dan desa dan kastil para penguasa sungai. Haus Darry adalah orang pertama yang mengetahui kemarahan sang pangeran. Orang-orang yang membawa hasil panen terbakar atau melarikan diri saat tanaman terbakar, dan Castle Darry dikonsumsi dalam badai api. Lady Darry dan anak-anaknya yang lebih muda selamat dengan berlindung di lemari besi di bawah penjaga, tetapi suami tuannya dan ahli warisnya meninggal di benteng mereka, bersama dengan 20 pedang dan pemanah sumpahnya. 3 hari kemudian, kota Lord Harroway dibiarkan merokok. Lord Esmil, Black Buckle, Gasper, Claypole, Swinford, Spiderwood. Kemarahan Vhagar jatuh pada masing-masing secara bergantian, sampai setengah dari daerah sungai tampak terbakar. Ser Tristan Cole juga menghadapi kebakaran. Saat dia mengantar anak buahnya ke selatan melalui sungai, asap membubung di depannya dan di belakangnya. Setiap desa yang dia datangi dia temukan terbakar dan ditinggalkan. Kolomnya bergerak melalui hutan pohon-pohon mati di mana hutan hidup hanya beberapa hari sebelumnya, ketika para penguasa sungai membakar sepanjang garis pawainya. Di setiap sungai dan kolam dan sumur desa, ia menemukan kematian, kuda mati, sapi mati, orang mati, bengkak dan bau, mengotori air. Di tempat lain pengintainya menemukan sebuah tableaus mengerikan di mana mayat-mayat lapis baja duduk di bawah pohon-pohon dengan pakaian membusuk, dalam ejekan pesta yang aneh. Para pemanggang adalah orang-orang yang telah jatuh di Visfeet, tengkorak menyeringai di bawah helm berkarat saat daging hijau dan busuk mereka mengelupas tulang mereka. 4 hari keluar dari Harrenhal, serangan dimulai. Pemanah bersembunyi di antara pepohonan, memungut outrider dan straggler dengan busur panjang mereka. Pria meninggal. Pria jatuh di belakang penjaga belakang dan tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang melarikan diri, meninggalkan perisai dan tombak mereka untuk memudar ke dalam hutan. Orang-orang pergi ke musuh. Di desa umum di Crosset Elms, pesta mengerikan lainnya ditemukan. Akrab dengan pemandangan seperti itu sekarang, para outrider Ser Tristan meringis dan melewatinya, tidak mengindahkan orang mati yang membusuk, sampai mayat-mayat itu muncul dan jatuh menimpa mereka. Selusin meninggal sebelum mereka menyadari itu semua adalah tipuan, pekerjaan, seperti yang dipelajari kemudian, dari pedang penjualan miris untuk melayani Lord Vance, seorang mantan mummer bernama Black Trombo. Semua ini hanyalah awal, karena Lords of the Trident telah mengumpulkan pasukan mereka. Ketika Ser Tristan meninggalkan danau, pergi ke darat menuju Blackwater, dia menemukan mereka menunggu di atas punggung bukit berbatu, 300 ksatria berkuda berbaju besi, sebanyak pemanah, 3.000 pemanah, 3.000 orang sungai compang-camping dengan tombak, ratusan orang utara mengacungkan kapak, maus, gada berduri, dan pedang besi kuno. Di atas kepala mereka berkibar spanduk ratu raihnya. Siapa mereka? Seorang pengawal bertanya ketika musuh muncul, karena mereka tidak menunjukkan lengan kecuali tangan ratu. Kematian kami, jawab Ser Tristan Cole, karena musuh-musuh ini segar, diberi makan lebih baik, berkuda lebih baik, bersenjata lebih baik, dan mereka bertahan di tempat yang tinggi, sementara orang-orangnya sendiri tersandung, sakit, dan putus asa. Menyerukan panji perdamaian, tangan Raja Aegon keluar untuk merawat mereka. 3 turun dari punggung bukit untuk menemuinya. Kepala di antara mereka adalah Ser Garibald Grey di piring penyok dan suratnya. Pate of Longleaf bersamanya, Lion Slayer yang telah menebas Jason Lannister, bersama dengan Roddy Terwin, membawa bekas luka yang dia ambil di Visfeet. Jika saya memukul spanduk saya, apakah Anda menjanjikan hidup kami? Ser Tristan bertanya pada mereka bertiga. Aku berjanji pada orang mati, jawab Ser Garibald. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya akan membangun sep untuk mereka dari tulang pengkhianat. Aku belum memiliki cukup tulang, jadi. Ser Tristan menjawab, jika ada pertempuran di sini, banyak dari Anda sendiri akan mati juga. Orang utara Roderick Dustin menertawakan kata-kata ini, berkata, itu sebabnya kami datang. Musim dingin telah tiba.
Saatnya kita pergi. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mati daripada pedang di tangan. Ser Tristan mencabut pedang panjangnya dari sarungnya. Seperti yang Anda inginkan. Kita bisa mulai dari sini, kita berempat. Salah satu dari saya melawan kalian bertiga. Apakah itu cukup untuk melawannya? Tapi Longleaf si pembunuh singa berkata, aku ingin 3 lagi, dan di punggung bukit Red Rope Rivers dan 2 pemanahnya mengangkat busur panjang mereka. 3 anak panah terbang melintasi lapangan, mengenai perut Cole, leher, dan payudara. Aku tidak akan punya lagu tentang betapa beraninya kau mati, Kingmaker, kata Longleaf. Ada puluhan ribu orang mati di akunmu. Dia sedang berbicara dengan mayat. Pertempuran yang diikuti adalah sepihak seperti yang ada di Dance. Lord Roderick mengangkat warhorn ke bibirnya dan membunyikan muatan, dan orang-orang ratu datang berteriak menuruni punggung bukit, dipimpin oleh serigala musim dingin di atas kuda utara mereka yang lusuh dan para ksatria di destrier lapis baja mereka. Dengan Ser Tristan mati di tanah, orang-orang yang mengikutinya dari Harrenhal kehilangan hati. Mereka pecah dan melarikan diri, menyingkirkan perisai mereka saat mereka berlari. Musuh mereka datang setelahnya, menebas mereka hingga ratusan. Setelah itu Ser Garibald terdengar berkata, hari ini adalah pembantaian, bukan pertempuran. Mushroom, setelah mendengar laporan kata-katanya, menjuluki pertarungan itu Butcher as Bull, dan sejak itu telah dikenal. Itu sekitar waktu yang sama bahwa salah satu insiden yang lebih aneh dari Dance of the Dragons terjadi. Legenda mengatakan bahwa selama Age of Heroes, Serwyn dari Mirror Shield membunuh naga uras dengan berjongkok di balik perisai yang begitu halus sehingga binatang itu hanya melihat bayangannya sendiri. Dengan tipu muslihat ini, sang pahlawan merayap cukup dekat untuk mengarahkan tombak melalui mata naga, mendapatkan nama yang masih kita kenal. Bahwa Ser Byron Swan, putra kedua Lord of Stonehelm, telah mendengar kisah ini yang tidak dapat kita ragukan. Berbekal tombak dan perisai dari baja perak dan hanya ditemani oleh pengawalnya, dia berangkat untuk membunuh seekor naga seperti yang dilakukan Serwyn. Tapi di sini kebingungan muncul, karena Munkun mengatakan itu adalah Vagar yang dimaksudkan Swan untuk membunuh, untuk mengakhiri serangan Pangeran Aemon, tetapi harus diingat bahwa Munkun sebagian besar mengacu pada Grand Maester Orwyle untuk versi peristiwanya, dan Orwyle berada di ruang bawah tanah ketika hal-hal ini terjadi. Mushroom, di sisi ratu di Red Keep, mengatakan bahwa Shras-Rai-nya yang didekati Ser Byron. Septon Eustace tidak mencatat kejadian itu sama sekali dalam kroniknya sendiri, tetapi bertahun-tahun kemudian, dalam sebuah surat, menunjukkan bahwa pembunuh naga ini berharap untuk membunuh Sunfyre, tapi ini tentu saja salah, karena keberadaan Sunfyre tidak diketahui saat ini. Ketiga akun setuju bahwa taktik yang memenangkan ketenaran abadi untuk Serwyn of the Mirror Shield hanya membawa kematian bagi Ser Byron Swan. Naga itu, manapun itu, bergerak mendekati ksatria dan melepaskan apinya, melelehkan perisai cermin dan memanggang pria yang berjongkok di belakangnya. Ser Byron meninggal sambil berteriak. Pada hari gadis di tahun 130 AC, Benteng Old Town mengirim 300 gagak putih untuk menandai datangnya musim dingin, tetapi Mushroom dan Septon Eustace setuju bahwa ini adalah musim panas yang tinggi untuk Ratu Rhaenyra Targaryen. Terlepas dari ketidakpuasan para Kingslander, kota dan mahkota adalah miliknya. Di seberang laut sempit, Triarki mulai merobek dirinya berkeping-keping. Ombak itu milik House Velaryon. Meskipun salju telah menutup jalan melalui pegunungan bulan, gadis lembah telah terbukti benar dengan kata-katanya, mengirim pria melalui laut untuk bergabung dengan tuan rumah ratu. Armada lain membawa prajurit dari White Harbor, dipimpin oleh putra Lord Manderly sendiri, Medric dan Torhen. Di setiap sisi, kekuatan Ratu Rhaenyra membengkak sementara Raja Aegon berkurang. Namun tidak ada perang yang dapat dihitung sebagai kemenangan sementara musuh tetap tak terkalahkan. Kingmaker, Ser Tristan Cole, telah dijatuhkan, tetapi di suatu tempat di kerajaan Aegon II, raja yang dibuatnya, tetap hidup dan bebas. Putri Aegon, Jaehaera, juga buron. Larys Strong Teklub Foot, anggota Dewan Hijau yang paling misterius dan licik, telah lenyap. Storm's End masih dipegang oleh Lord Borros Baratheon, bukan teman ratu. Lannister harus dihitung di antara musuh-musuh Rhaenyra juga. Meskipun dengan Lord Jason mati, sebagian besar ksatria barat dibunuh atau tersebar di Visfeet,
dan Red Kraken Harrying Fair Islay dan pantai barat, Casterly Rock berada dalam kekacauan yang cukup besar. Pangeran Aemon telah menjadi teror Trident, turun dari langit untuk menghujani api dan kematian di sungai, kemudian menghilang, hanya untuk menyerang lagi keesokan harinya 50 liga jauhnya. Api Fagar mengurangi Old Willow dan White Willow menjadi abu, dan Hawkhall menjadi batu yang menghitam. Di Meridoundel, 30 pria dan 300 domba mati oleh Dragon Flame. Kinslayer kemudian kembali secara tak terduga ke Harrenhal, di mana dia membakar setiap struktur kayu di kastil. 6 ksatria dan 2 orang tewas saat mencoba membunuh naganya, sementara Lady Sabitha Frey hanya menyelamatkan dirinya dari api dengan bersembunyi di rahasia. Dia melarikan diri kembali ke si kembar segera setelah, tetapi tawanan hadiahnya, wanita penyihir Alice Rivers, melarikan diri bersama Pangeran Aemon. Ketika berita tentang serangan ini menyebar, penguasa lain melihat ke langit ketakutan, bertanya-tanya siapa yang mungkin berikutnya. Lord Mouton dari Maiden Pool, Lady Darklyn dari Duskendale, dan Lord Blackwood dari Raventray mengirim pesan mendesak kepada Ratu, memintanya untuk mengirim mereka naga untuk mempertahankan kepemilikan mereka. Namun ancaman terbesar bagi pemerintahan Rhaenyra bukanlah Aemon Tuan Ai, tetapi adik laki-lakinya, Pangeran Daeron Tedaring, dan pasukan selatan besar yang dipimpin oleh Lord Ormond Hightower. Tuan rumah Hightower telah menyeberangi Mander dan maju perlahan di King's Landing, menghancurkan loyalis ratu dimanapun dan kapanpun mereka bertemu mereka, dan memaksa setiap tuan yang menekuk lutut untuk menambah kekuatan mereka sendiri. Terbang Tessarion di depan kolom utama, Pangeran Daeron telah terbukti sangat berharga sebagai pengintai, memperingatkan Lord Ormond dari gerakan musuh. Seringkali tidak, orang-orang ratu akan meleleh pada pandangan pertama sayap Ratu Biru. Grand Maester Munkun memberitahu kita bahwa tuan rumah selatan berjumlah lebih dari 20.000 saat merayap ke hulu, hampir 1/10 dari mereka adalah ksatria berkuda. Menyadari semua ancaman ini, tangan Ratu Rhaenyra, Lord Corlys Velaryon tua, menyarankan kepada Yang Mulia bahwa waktunya telah tiba untuk berbicara. Dia mendesak Ratu untuk menawarkan pengampunan kepada Lords Baratheon, Hightower, dan Lannister jika mereka mau berlutut, bersumpah setia, dan menawarkan sandera ke Iron Throne. Ular Laut mengusulkan untuk membiarkan Iman mengambil alih janda Ratu Alicent dan Ratu Helaena, sehingga mereka dapat menghabiskan sisa hidup mereka dalam doa dan kontemplasi. Putri Helaena, Jaihaira, dapat dijadikan bangsalnya sendiri, dan pada waktunya menikah dengan Pangeran Aegon Muda, mengikat dua bagian wangsa Targaryen bersama sekali lagi. Dan bagaimana dengan saudara tiriku? Rhaenyra menuntut ketika Ular Laut meletakkan rencana ini di hadapannya. Bagaimana dengan Raja Palsu Aegon ini, dan pembunuh kerabat Aemon? Maukah Anda meminta saya mengampuni mereka juga? Mereka yang mencuri tahta saya dan membunuh anak-anak saya. Selamatkan mereka, dan kirim mereka ke tembok, jawab Lord Corlys. Biarkan mereka mengambil yang hitam dan menjalani hidup mereka sebagai pria dari Night's Watch, terikat oleh sumpah suci. Apa itu sumpah untuk pelanggar sumpah? Ratu Rhaenyra menuntut. Sumpah mereka tidak mengganggu mereka ketika mereka mengambil tahtaku. Pangeran Daemon menggemakan keraguan Ratu. Memberikan pengampunan kepada pemberontak dan pengkhianat hanya menabur benih untuk pemberontakan baru, ia bersikeras. Perang akan berakhir ketika kepala pengkhianat dipasang pada paku di atas gerbang raja, dan bukan sebelumnya. Aegon II akan ditemukan pada waktunya, bersembunyi di bawah batu, tetapi mereka bisa dan harus membawa perang ke Aemon dan Daeron. Lannister dan Baratheon harus dihancurkan juga, sehingga tanah dan kastil mereka dapat diberikan kepada orang-orang yang telah terbukti lebih setia. Grand Storm's End ke Ulfwhite dan Casterly Rock ke Hearthewhammer, sang pangeran melamar, hingga kengerian Ular Laut. Setengah penguasa Westeros akan berbalik melawan kita jika kita begitu kejam untuk menghancurkan dua rumah kuno dan mulia seperti itu, kata Lord Corlys. Itu jatuh ke Ratu sendiri untuk memilih antara permaisurinya dan tangannya. Rhaenyra memutuskan untuk mengarahkan jalan tengah. Dia akan mengirim utusan ke Storm's End dan Casterly Rock, menawarkan persyaratan dan pengampunan yang adil, setelah dia mengakhiri saudara-saudara perampas kekuasaan yang berada di lapangan melawannya. Begitu mereka mati, sisanya akan menekuk lutut.
Bunuhlah naga-naga mereka, supaya aku dapat menancapkan kepala mereka di atas dinding-dinding ruang tahtaku. Biarlah orang-orang memandang mereka di tahun-tahun mendatang, agar mereka boleh tahu harga pengkhianatan. King's Landing tidak boleh dibiarkan tanpa pertahanan, pastinya. Ratu Rhaenyra akan tetap tinggal di kota bersama Shiraz, dan putra-putranya Aegon dan Joffrey, yang orang-orangnya tidak dapat berisiko. Joffrey, tidak cukup 3 dan 10, sangat ingin membuktikan dirinya seorang pejuang, tetapi ketika diberitahu bahwa Tirases diperlukan untuk membantu ibunya memegang Red Cape jika terjadi serangan, bocah itu bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Adam Velaryon, pewaris ular laut, juga akan tetap tinggal di kota, dengan seasmoke. 3 naga seharusnya cukup untuk pertahanan King's Landing, sisanya akan pergi berperang. Pangeran Daemon sendiri akan membawa Charases ke Trident, bersama dengan gadis Netless dan Sheepstealer, untuk menemukan Pangeran Aemon dan Vhagar dan mengakhiri mereka. Ulfwhite dan Hardhewhammer akan terbang ke Tumbleton, sekitar 50 liga barat daya King's Landing, benteng leal terakhir antara Lord Hightower dan kota, untuk membantu pertahanan kota dan kastil dan menghancurkan Pangeran Daeron dan Tessarion. Lord Corlys menyarankan agar Maehab sang pangeran dapat diambil hidup-hidup dan disandera. Tapi Ratu Rhaenyra bersikeras. Dia tidak akan tetap menjadi anak laki-laki selamanya. Biarkan dia tumbuh dewasa, dan cepat atau lambat dia akan berusaha membalas dendam pada putra-putraku sendiri. Kata-kata dari rencana ini segera sampai ke telinga Janda Ratu, mengisinya dengan teror. Khawatir akan putra-putranya, Ratu Alicent pergi ke tahta besi dengan berlutut, untuk memohon perdamaian. Kali ini Ratu dalam rantai mengemukakan gagasan bahwa kerajaan dapat dibagi. Rhaenyra akan menjaga King's Landing dan Crownlands, Utara, Vale of Arryn, semua tanah yang disiram oleh Trident, dan pulau-pulau. Ke Aegon II akan pergi Stormlands, Westerlands, dan Reach, untuk diperintah dari Old Town. Rhaenyra menolak lamaran ibu tirinya dengan cemoohan. Putra-putra Anda mungkin memiliki tempat terhormat di istana saya jika mereka tetap beriman, rahmatnya menyatakan, tetapi mereka berusaha merampas hak kesulungan saya, dan darah putra-putra saya yang manis ada di tangan mereka. Darah, ditumpahkan saat perang, jawab Alicent. Anak-anak lelaki saya adalah anak laki-laki yang tidak bersalah, dibunuh dengan kejam. Berapa banyak lagi yang harus mati untuk memuaskan dahagamu akan pembalasan? Kata-kata Janda Ratu hanya mengipasi api kemarahan Rhaenyra. Saya tidak akan mendengar kebohongan lagi, dia memperingatkan. Bicaralah lagi tentang, dan aku akan menjulurkan lidahmu. Atau begitulah kisah itu diceritakan oleh Septon Eustace. Munkun mengatakan hal yang sama dalam truth-telling-nya. Di sini sekali lagi jamur berbeda. Kurcaci itu akan membuat kita percaya bahwa Rhaenyra memerintahkan lidah ibu tirinya segera dicabut, daripada hanya mengancam ini. Hanya sepatah kata dari Lady Mystery yang tetap memegang tangannya, si bodoh bersikeras, cacing putih mengusulkan hukuman lain yang lebih kejam. Istri dan ibu Raja Aegon dibawa dengan rantai ke rumah bordil tertentu, dan di sana dijual kepada siapapun yang ingin bersenang-senang dengan mereka. Harganya tinggi, naga emas untuk Ratu Alicent, 3 naga untuk Ratu Helaena, yang lebih muda dan lebih cantik. Namun Mushroom mengatakan ada banyak orang di kota yang berpikir itu murah untuk pengetahuan duniawi tentang seorang ratu. Biarkan mereka tetap di sana sampai mereka memiliki anak, kata Lady Mystery. Mereka berbicara tentang dengan begitu bebas, biarkan mereka masing-masing memiliki satu untuk mereka sendiri. Meskipun nafsu pria dan kekejaman wanita tidak pernah bisa dibantah, kami tidak menaruh kepercayaan pada Mushroom di sini. Bahwa kisah seperti itu diceritakan di wastafel anggur dan toko pot King's Landing tidak dapat diragukan, tetapi mungkin asalnya kemudian, ketika Raja Aegon II mencari pembenaran atas kekejaman tindakannya sendiri. Harus diingat bahwa kurcaci itu menceritakan kisahnya bertahun-tahun setelah peristiwa yang dia kaitkan, dan mungkin salah ingat. Mari kita tidak berbicara lagi tentang Ratu Rumah Bordil, oleh karena itu, dan kembali sekali lagi ke naga saat mereka terbang ke pertempuran. Charases dan Sheepstealer pergi ke utara, Vermithor dan Silverwing barat daya. Di hulu Mander yang perkasa berdiri Tumbleton, kota pasar yang berkembang pesat dan tempat kedudukan House Footley. Kastil yang menghadap ke kota itu kokoh tetapi kecil, dijaga oleh tidak lebih dari 40 orang,
tetapi ribuan lainnya telah datang ke hulu dari Bitterbridge, Longtable, dan lebih jauh ke selatan. Kedatangan kekuatan kuat penguasa sungai membengkak jumlah mereka lebih jauh dan menegangkan tekad mereka. Baru saja dari kemenangan mereka di Butcher's Ball datanglah Sir Garibald Grey dan Longleaf the Lion Slayer, dengan kepala Sir Tristan Cole di atas tombak, Red Rope Rivers dan pemanahnya, yang terakhir dari serigala musim dingin, dan sejumlah ksatria mendarat dan bangsawan kecil yang tanahnya terletak di sepanjang tepi Blackwater. Di antara mereka orang-orang terkenal seperti Moslander of Yore, Sir Garrick Hall of Middleton, Sir Merrel the Bold, dan Lord Owain Bourne. Semua mengatakan, pasukan yang berkumpul di bawah panji Ratu Raenya di Tumbleton berjumlah hampir 9.000, menurut retelling. Penulis sejarah lain membuat jumlahnya setinggi 12.000, atau serendah 6, tetapi dalam semua kasus ini, tampak jelas bahwa orang-orang ratu sangat kalah jumlah dengan Lord Hightower. Tidak diragukan lagi kedatangan naga Vermithor dan Silverwing dengan penunggangnya disambut paling baik oleh para pembela Tumbleton. Sedikit yang bisa mereka ketahui tentang kengerian yang menanti mereka. Bagaimana dan kapan dan mengapa dari apa yang telah dikenal sebagai pengkhianatan Tumbleton tetap menjadi masalah banyak perselisihan, dan kebenaran dari semua yang terjadi kemungkinan tidak akan pernah diketahui. Tampaknya beberapa dari mereka yang membanjiri kota, melarikan diri sebelum pasukan Lord Hightower, sebenarnya adalah bagian dari pasukan itu, dikirim ke depan untuk menyusup ke barisan para pembela. Tidak diragukan lagi, dua orang Blackwater yang telah bergabung dengan para penguasa sungai dalam perjalanan mereka ke selatan, Lord Owain Bourne dan Sir Roger Corne, adalah pendukung rahasia Raja Aegon II. Namun pengkhianatan mereka akan dihitung sedikit, seandainya Sir Ulf White dan Sir Hugh Hammer juga tidak memilih momen ini untuk mengubah kesetiaan mereka. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang orang-orang ini berasal dari Jamur. Kurcaci itu tidak segan dalam penilaiannya tentang karakter rendah dari dua penunggang naga ini, melukis yang pertama sebagai pemabuk dan yang terakhir sebagai kasar. Keduanya sangat mendambakan, dia memberitahu kami, hanya ketika mereka melihat tuan rumah Lord Ormond dengan ujung tombak berkilauan di bawah sinar matahari dan garis pawainya membentang kembali untuk liga yang panjang, mereka memutuskan untuk bergabung dengannya daripada menentangnya. Namun tidak ada orang yang ragu-ragu untuk menghadapi badai tombak dan panah dari Driftmark. Mungkin pikiran untuk menyerang Tessarion yang membuat mereka terdiam. Di kerongkongan, semua naga berada di pihak mereka sendiri. Ini juga mungkin meskipun Vermithor dan Silverwing lebih tua dan lebih besar dari naga Pangeran Daeron, dan karena itu kemungkinan besar akan menang dalam pertempuran apapun. Yang lain menyarankan itu adalah keserakahan, bukan kepengecutan, yang menyebabkan White dan Hammer berkhianat. Kehormatan tidak berarti banyak dan kurang bagi mereka, itu adalah kekayaan dan kekuasaan yang mereka inginkan. Setelah gulet dan jatuhnya King's Landing, mereka telah diberikan gelar ksatria, tetapi mereka bercita-cita menjadi tuan dan mencemooh kepemilikan sederhana yang diberikan kepada mereka oleh Ratu Raenya. Ketika Lords Rosby dan Stokeworth dieksekusi, diusulkan agar White dan Hammer diberikan tanah dan kastil mereka melalui pernikahan dengan putri mereka, tetapi rahmatnya telah mengizinkan putra-putra pengkhianat untuk mewarisi sebagai gantinya. Kemudian Storm's End dan Casterly Rock digantung di depan mereka, tetapi hadiah ini juga ratu yang tidak tahu berterima kasih telah menyangkal mereka. Tidak diragukan lagi mereka berharap Raja Aegon II dapat memberi mereka hadiah yang lebih baik, jika mereka membantu mengembalikan tahta besi kepadanya. Bahkan mungkin janji-janji tertentu dibuat untuk mereka dalam hal ini, mungkin melalui Lord Larys Teklubfoot atau salah satu agennya, meskipun ini tetap tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan. Karena tidak ada orang yang bisa membaca atau menulis, kita tidak akan pernah tahu apa yang mendorong dua pengkhianat, sebagaimana sejarah telah menamai mereka, untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Namun, tentang pertempuran Tumbleton kita tahu lebih banyak dan lebih banyak lagi. 6.000 orang ratu dibentuk untuk menghadapi Lord Hightower di lapangan, di bawah komando Sir Garibald Grey. Mereka bertarung dengan gagah berani untuk sementara waktu, tetapi hujan panah yang layu dari pemanah Lord Ormond menipiskan barisan mereka, dan serangan gemuruh oleh kudanya yang berat menghancurkan mereka, mengirim orang-orang yang selamat berlari kembali ke tembok kota. Di sana Red Rope Rivers dan pemanahnya berdiri, menutupi retret dengan busur panjang mereka sendiri.
Ketika sebagian besar orang yang selamat aman di dalam gerbang, Rod diteruin dan serigala musim dinginnya keluar dari gerbang postern, meneriakkan teriakan perang utara mereka yang menakutkan saat mereka menyapu sisi kiri para penyerang. Dalam kekacauan yang terjadi, orang-orang utara berjuang melalui 10 kali jumlah mereka sendiri ke tempat Lord Ormond Hightower duduk kuda perangnya di bawah naga emas Raja Aegon dan spanduk Oldtown dan Hightower. Seperti yang dikatakan para penyanyi, Lord Roderick berdarah dari kepala sampai tumit saat dia datang, dengan perisai yang pecah dan helm yang retak, namun begitu mabuk dengan pertempuran sehingga dia bahkan tampaknya tidak merasakan luka-lukanya. Sir Bryndon Hightower, sepupu Lord Ormond, menempatkan dirinya di antara orang utara dan bawahannya, melepas lengan perisai runtuhan di bahu dengan satu pukulan mengerikan dari kapak panjangnya, namun Lord of Barrow yang buas terus berjuang, membunuh Sir Bryndon dan Lord Ormond sebelum dia meninggal. Spanduk Lord Hightower roboh, dan penduduk kota bersorak-sorai, berpikir gelombang pertempuran berubah. Bahkan penampilan Tessarion di seberang lapangan tidak mengecewakan mereka, karena mereka tahu mereka memiliki dua naga mereka sendiri. Tetapi ketika Vermithor dan Silverwing naik ke langit dan melepaskan api mereka ke Tumbleton, sorak-sorai itu berubah menjadi jeritan. Itu adalah Field of Fire yang ditulis kecil, tulis Grand Maester Munkun. Tumbleton terbakar, toko, rumah, seps, orang, semuanya. Orang-orang jatuh terbakar dari gerbang dan benteng, atau tersandung menjerit di jalan-jalan seperti begitu banyak obor hidup. Di luar tembok, Pangeran Daeron menukik ke atas Tessarion. Pate of Longleaf tidak berkuda dan diinjak-injak, Ser Garibald Grey ditusuk oleh baut panah, lalu ditelan oleh Dragon Flame. Dua pengkhianat mencambuk kota dengan cambuk api dari satu ujung ke ujung lainnya. Ser Roger Corney dan anak buahnya memilih momen itu untuk menunjukkan warna asli mereka, menebas para pembela di gerbang kota dan melemparkannya terbuka kepada para penyerang. Lord Owain Bourne melakukan hal yang sama di dalam kastil, menancapkan tombak melalui punggung Ser Merrel Thebold. Karung yang mengikutinya sama biadabnya dengan yang ada dalam sejarah Westeros. Tumbleton, kota pasar yang makmur itu, direduksi menjadi abu dan bara api. Ribuan orang terbakar, dan banyak yang meninggal karena tenggelam ketika mereka mencoba berenang di sungai. Beberapa kemudian akan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung, karena tidak ada belas kasihan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang selamat. Anak buah Lord Foutley melemparkan pedang mereka dan menyerah, hanya untuk diikat dan dipenggal. Wanita kota seperti yang selamat dari kebakaran diperkosa berulang kali, bahkan gadis-gadis berusia 8 dan 10 tahun. Orang-orang tua dan anak laki-laki dihukum pedang, sementara naga memakan bangkai korban mereka yang bengkok dan berasap. Tumbleton tidak pernah pulih, meskipun kemudian Footless akan berusaha untuk membangun kembali di atas reruntuhan, kota baru, mereka tidak akan pernah 1/10 ukuran yang lama, karena rakyat kecil mengatakan tanah itu sangat angker. 160 liga ke utara, naga lain melonjak di atas Trident, di mana Pangeran Daemon Targaryen dan gadis coklat kecil bernama Netless memburu Aemond One Eye tanpa hasil. Mereka bermarkas di Maidenpool, atas undangan Lord Manfred Moulton, yang hidup dalam ketakutan Vhagar turun ke kotanya. Sebaliknya Pangeran Aemond menyerang Stonehead, di kaki Pegunungan Bulan, di Sweet Willow di Greenford dan Sallydance di Redford. Dia mengurangi jembatan Boat menjadi bara api, membakar Old Ferry dan Troneas Mill, menghancurkan rumah induk di Bechester, selalu menghilang kembali ke langit sebelum para pemburu bisa tiba. Vhagar tidak pernah berlama-lama, juga orang-orang yang selamat sering tidak setuju ke arah mana naga itu terbang. Setiap fajar Carases dan Sheepstealer terbang dari Maidenpool, mendaki tinggi di atas sungai dalam lingkaran yang terus melebar dengan harapan memata-matai Vhagar di bawah, hanya untuk kembali dikalahkan saat senja. The Chronicles of Maidenpool memberitahu kita bahwa Lord Moulton dibuat begitu berani untuk menyarankan agar para penunggang naga membagi pencarian mereka, sehingga dapat menutupi 2 kali tanah. Pangeran Daemon menolak. Vhagar adalah yang terakhir dari 3 naga yang datang ke Westeros bersama Aegon sang penakluk dan saudara perempuannya, dia mengingatkan tuannya. Meskipun lebih lambat dari seabad sebelumnya, dia telah tumbuh hampir sebesar Black Dryad tua. Apinya menyala cukup panas untuk melelehkan batu, dan baik Carases maupun Sheepstealer tidak bisa menandingi keganasannya. Hanya bersama-sama mereka bisa berharap untuk menahannya.
Jadi dia menjaga gadis Netless di sisinya, siang dan malam, di langit dan kastil. Namun apakah ketakutan terhadap Fagar satu-satunya alasan Pangeran Daemon membuat Netless tetap dekat dengannya? Jamur akan membuat kita percaya itu tidak. Menurut catatan kurcaci itu, Daemon Targaryen telah mencintai gadis coklat kecil itu, dan membawanya ke tempat tidurnya. Seberapa besar kepercayaan yang bisa kita berikan pada kesaksian si bodoh? Netless tidak lebih dari 10-7, Pangeran Daemon 9 dan 40, namun kekuatan yang diberikan gadis-gadis muda terhadap pria yang lebih tua terkenal. Daemon Targaryen bukanlah permaisuri yang setia kepada ratu, kita tahu. Bahkan Septon Eustace kami yang biasanya pendiam menulis tentang kunjungan malamnya ke Lady Mysaria, yang tempat tidurnya sering dia bagi saat berada di pengadilan, dengan restu ratu, konon. Juga tidak boleh dilupakan bahwa selama masa mudanya, setiap penjaga rumah bordil di King's Landing tahu bahwa Lord Flea Bottom sangat menyukai gadis-gadis, dan mengesampingkan gadis-gadis baru mereka yang termuda, tercantik, dan lebih polos agar dia tidak berbunga. Gadis Netless masih muda, tidak diragukan lagi, meskipun mungkin tidak semuda yang telah dilakukan pangeran di masa mudanya, tetapi tampaknya diragukan bahwa dia adalah gadis sejati. Tumbuh sebagai tunawisma, tanpa ibu, dan tidak punya uang di jalanan Spichetown dan Hull, dia kemungkinan besar akan menyerahkan ketidakbersalahannya tidak lama setelah berbunga pertama, jika tidak sebelumnya, dengan imbalan setengah menir atau kerak roti. Dan domba yang dia berikan kepada Shapesteller untuk mengikatnya padanya. Bagaimana dia bisa datang dengan itu, jika bukan dengan mengangkat roknya untuk beberapa gembala? Nettie juga tidak bisa benar-benar disebut cantik. Seorang gadis coklat kurus pada naga coklat kurus, tulis Moon Kun dalam True Telling, meskipun dia tidak pernah melihatnya. Septon Eustace mengatakan giginya bengkok, hidungnya bekas luka di tempat yang pernah digorok karena mencuri. Hampir tidak mungkin kekasih bagi seorang pangeran, orang akan berpikir. Terhadap itu kita memiliki kesaksian jamur, dan dalam hal ini, Chronicles of Maidenpool sebagaimana ditetapkan oleh Maester Lord Mooton. Maester Norren menulis bahwa, pangeran dan gadis haramnya, tidur bersama setiap malam, berbuka puasa bersama setiap pagi, tidur di kamar tidur yang bersebelahan, bahwa sang pangeran, menyayangi gadis coklat itu seperti seorang pria mungkin menyayangi putrinya, menginstruksikannya dalam sopan santun umum, dan cara berpakaian dan duduk dan menyisir rambutnya. Bahwa dia memberikan hadiah kepadanya berupa, sikat rambut bergagang gading, kaca yang tampak perak, jubah beludru coklat kayayang. Dibatasi satin, sepasang sepatu bot berkuda dari kulit yang lembut seperti mentega. Pangeran mengajari gadis itu untuk mencuci, kata Norren, dan para pelayan yang mengambil air mandi mereka mengatakan dia sering berbagi bak mandi dengannya, menyabuni punggungnya atau mencuci bau naga dari rambutnya, keduanya telanjang seperti nama mereka. Tak satu pun dari ini merupakan bukti bahwa Daemon Targaryen memiliki pengetahuan duniawi tentang gadis itu, tetapi mengingat apa yang terjadi selanjutnya kita pasti harus menilai bahwa lebih mungkin daripada sebagian besar kisah Mushroom. Namun bagaimanapun para penunggang naga ini menghabiskan malam mereka, sudah pasti bahwa hari-hari mereka dihabiskan berkeliaran di langit, berburu Pangeran Aemon dan Fagar tanpa hasil. Jadi mari kita tinggalkan mereka untuk nonce, dan mengalihkan pandangan kita sebentar ke Blackwater Bay. Sekitar waktu inilah roda gigi pedagang yang babak belur bernama Nesaria datang tertatih-tatih ke pelabuhan di bawah Dragonstone untuk melakukan perbaikan dan mengambil perbekalan. Dia telah kembali dari Pentos ke Old Volantis ketika badai mendorongnya keluar jalur, kata krunya, tetapi untuk lagu umum bahaya di laut ini, Volantenes menambahkan nada aneh. Saat Nesaria berdetak ke barat, Dragonmon menjulang di depan mereka, besar melawan matahari terbenam. Dan para pelaut memata-matai dua naga berkelahi, raungan mereka bergema dari tebing hitam terjal di sisi timur gunung yang berasap. Di setiap kedai, penginapan, dan rumah pelacuran di sepanjang tepi pantai, kisah itu diceritakan kembali, dan disulam, sampai setiap orang di Dragonstone mendengarnya. Naga adalah keajaiban bagi orang-orang Volantis tua, pemandangan dua orang dalam pertempuran adalah salah satu yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang Nesaria. Mereka yang lahir dan dibesarkan di Dragonstone telah tumbuh dengan binatang buas seperti itu. Namun demikian, kisah para pelaut itu menarik minat.
Keesokan paginya beberapa nelayan setempat membawa perahu mereka di sekitar Dragonmont dan kembali untuk melaporkan melihat sisa-sisa naga mati yang terbakar dan rusak di dasar gunung. Dari warna sayap dan sisiknya, bangkainya adalah Grey Ghost. Naga itu tergeletak menjadi dua bagian, dan telah terkoyak dan dimakan sebagian. Mendengar berita ini Sir Robert Quince, ksatria yang ramah dan terkenal gemuk yang diberi nama Ratu Castellan of Dragonstone pada saat keberangkatannya, dengan cepat menyebut kanibal sebagai pembunuhnya. Sebagian besar setuju, karena kanibal telah dikenal menyerang naga yang lebih kecil di masa lalu, meskipun jarang begitu kejam. Beberapa di antara para nelayan, takut bahwa si pembunuh akan menyerang mereka selanjutnya, mendesak Quince untuk mengirim ksatria ke sarang binatang itu untuk mengakhirinya, tetapi Castellan menolak. Jika kita tidak mengganggunya, kanibal tidak akan menyusahkan kita, katanya. Untuk memastikan itu, dia melarang memancing di perairan di bawah wajah timur Dragonmont, di mana tubuh naga yang kalah membusuk. Dekritnya tidak memuaskan tuduhannya yang gelisah. Baela Targaryen, putri Pangeran Daemon dari istri pertamanya, Laena Velaryon. Pada usia 10 dan 4, Baela adalah seorang gadis muda yang liar dan keras kepala, lebih kekanak-kanakan daripada anggun, dan sangat banyak putri ayahnya. Meskipun langsing dan bertubuh pendek, dia tidak tahu apa-apa tentang rasa takut, dan hidup untuk menari dan menjajakan dan naik. Sebagai seorang gadis yang lebih muda, dia sering dihukum karena bergulat dengan pengawal di halaman, tetapi akhir-akhir ini dia malah bermain game ciuman dengan mereka. Tidak lama setelah Istana Ratu dipindahkan ke King's Landing, sementara meninggalkan Lady Baela di Dragonstone, Baela tertangkap basah membiarkan Scullion dapur menyelipkan tangannya ke dalam jerkinnya. Sir Robert, marah, telah mengirim bocah itu ke blok untuk melepaskan tangan yang menyinggung. Hanya syafaat gadis itu yang menangis yang menyelamatkannya. Dia terlalu menyukai anak laki-laki, tulis Castellan ayah Baela, Pangeran Daemon, setelah kejadian itu, dan harus segera menikah, jangan sampai dia menyerahkan kebajikannya kepada seseorang yang tidak layak untuknya. Bahkan lebih dari anak laki-laki, bagaimanapun, Lady Baela suka terbang. Sejak pertama kali mengendarai naga Moondancer-nya ke langit tidak setengah tahun yang lalu, dia telah terbang setiap hari, mulai dengan bebas ke setiap bagian Dragonstone dan bahkan melintasi laut ke Driftmark. Selalu bersemangat untuk berpetualang, gadis itu sekarang mengusulkan untuk menemukan kebenaran tentang apa yang telah terjadi di sisi lain gunung untuk dirinya sendiri. Dia tidak takut pada kanibal, katanya kepada Sir Robert. Moondancer lebih muda dan lebih cepat, dia bisa dengan mudah mengalahkan naga lainnya. Tetapi Castellan melarangnya mengambil risiko seperti itu. Garnisun diberi instruksi ketat, Lady Baela tidak akan meninggalkan kastil. Ketika tertangkap mencoba menentang perintahnya malam itu juga, gadis yang marah itu dikurung di kamarnya. Meskipun dapat dimengerti, ini terbukti di belakang menjadi sangat disayangkan, karena seandainya Lady Baela diizinkan terbang, dia mungkin telah memata-matai kapal nelayan yang bahkan kemudian berjalan di sekitar pulau. Di atas kapal ada seorang nelayan tua bernama Tom Tanglebeard, putranya Tom Tangletongwe, dan dua sepupu dari Driftmark, kehilangan tempat tinggal ketika Spichetown dihancurkan. Tom yang lebih muda, yang berguna dengan Tankard karena dia canggung dengan jaring, telah menghabiskan banyak waktu membeli minuman untuk pelaut Volantene dan mendengarkan kisah mereka tentang naga yang mereka lihat berkelahi. Abu-abu dan emas mereka, berkedip di bawah sinar matahari, kata seorang pria. Dan sekarang, bertentangan dengan larangan Sir Robert, kedua Tom berniat mengantarkan sepupu mereka ke untayan berbatu tempat naga mati tergeletak terbakar dan rusak, sehingga mereka dapat mencari pembunuhnya. Sementara itu, di pantai barat Blackwater Bay, berita pertempuran dan pengkhianatan di Tumbleton telah mencapai King's Landing. Dikatakan janda Ratu Alicent tertawa ketika dia mendengar. Semua yang telah mereka tabur, sekarang akan mereka tuai, janjinya. Di tahta besi, Ratu Rhaenyra menjadi pucat dan pingsan, dan memerintahkan gerbang kota ditutup dan dilarang, oleh karena itu, tidak ada yang diizinkan masuk atau meninggalkan King's Landing. Saya tidak akan memiliki jubah yang mencuri ke kota saya untuk membuka gerbang saya bagi para pemberontak, katanya. Tuan rumah Lord Ormond dapat berada di luar tembok mereka besok atau lusa, para pengkhianat, yang ditularkan naga, bisa tiba lebih cepat dari itu. Prospek ini membuat Pangeran Joffrey bersemangat.
Biarkan mereka datang, bocah itu mengumumkan. Memerah dengan kesombongan pemuda dan bersemangat untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya yang jatuh. Aku akan menemui mereka di Tirases. Pembicaraan seperti itu membuat ibunya khawatir. Anda tidak akan, katanya. Kamu terlalu muda untuk berperang. Meski begitu, dia membiarkan bocah itu tetap tinggal ketika Dewan Hitam membahas cara terbaik untuk menghadapi musuh yang mendekat. 6 naga tetap berada di King's Landing, tetapi hanya satu di dalam dinding Red Cap, naga betina ratu sendiri, Shraz. Sebuah kandang kuda di bangsa luar telah dikosongkan dari kuda dan diserahkan untuk digunakannya. Rantai berat mengikatnya ke tanah. Meskipun cukup lama untuk memungkinkannya bergerak dari kandang ke halaman, rantai membuatnya tidak terbang tanpa pengendara. Shraz sudah lama terbiasa dengan rantai, sangat kenyang, dia tidak berburu selama bertahun-tahun. Naga lainnya disimpan di Dragon Pit. Di bawah kubahnya yang besar, 40 kubah bawah besar telah diukir dari tulang-tulang bukit Rhaenys dalam sebuah cincin besar. Pintu besi tebal menutup gua-gua buatan manusia ini di kedua ujungnya, pintu bagian dalam menghadap ke pasir lubang, bukaan luar ke lereng bukit. Carases, Vermithor, Silverwing, dan Sheepstealer telah membuat sarang mereka di sana sebelum terbang ke medan perang. 5 naga tersisa, Tirases Pangeran Joffrey, Seasmoke abu-abu pucat Adam Velaryon, naga muda Morgul dan Serikos, terikat pada putri Jaehaira, melarikan diri, dan kembarannya, Pangeran Jaehairis, mati, dan Dreamfi, kekasih Ratu Helaena. Sudah lama menjadi kebiasaan bagi setidaknya satu penunggang naga untuk tinggal di pit, sehingga dapat bangkit untuk mempertahankan kota jika diperlukan. Karena Rhaenyra lebih suka menjaga putra-putranya di sisinya, tugas itu jatuh ke Adam Velaryon. Tapi sekarang suara-suara di Dewan Hitam diangkat untuk mempertanyakan kesetiaan Ser Adam. Biji naga Ulfwhite dan Hugh Hammer telah pergi ke musuh. Tetapi apakah mereka satu-satunya pengkhianat di tengah-tengah mereka? Bagaimana dengan Adam of Hull dan gadis Netless? Mereka juga lahir dari stok. Bisakah mereka dipercaya? Lord Bartimos Celtigar berpikir tidak. Pada dasarnya berbahaya, katanya. Itu ada dalam darah mereka. Pengkhianatan datang dengan mudah kepada seorang seperti kesetiaan kepada pria sejati. Dia mendesak Her Grace agar 2 penunggang naga Baseborn segera ditangkap, sebelum mereka juga bisa bergabung dengan musuh dengan naga mereka. Yang lain menggemakan pandangannya, di antaranya Ser Luthor Largen, Komandan City Watch-nya, dan Ser Laurent Marbrand, Lord Commander of Harquen's Guard. Bahkan 2 orang White Harbor, Ksatria menakutkan Ser Medric Manderly dan saudaranya yang pintar dan gemuk Ser Torhen, mendesak Ratu untuk tidak percaya. Sebaiknya jangan ambil risiko, kata Ser Torhen. Jika musuh mendapatkan 2 naga lagi, kita tersesat. Hanya Lord Corlys dan Grand Maester Gerardis yang berbicara membela Dragon Seeds. Grand Maester mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti ketidaksetiaan pada bagian Netless dan Ser Adam. Jalan kebijaksanaan adalah mencari bukti seperti itu sebelum membuat penilaian. Lord Corlys melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa Ser Adam dan saudaranya, Alyn, adalah Velaryon sejati, pewaris yang layak untuk Driftmark. Adapun gadis itu, meskipun dia mungkin kotor dan tidak disukai, dia telah bertarung dengan gagah berani dalam pertempuran kerongkongan. Seperti yang dilakukan kedua pengkhianat itu, Lord Celtigar membalas. Protes berapi-api tangan dan kehati-hatian dingin Grand Maester keduanya terbukti. Kecurigaan Ratu telah muncul. Rahmatnya telah dikhianati begitu sering, oleh begitu banyak orang, sehingga dia cepat percaya yang terburuk dari pria manapun, tulis Septon Eustace. Pengkhianatan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengejutkannya. Dia datang untuk mengharapkannya, bahkan dari orang-orang yang paling dia cintai. Mungkin begitu. Namun Ratu Rhaenyra tidak bertindak sekaligus, melainkan memanggil Mysaria, pelacur dan gadis penari yang merupakan gundik pembisiknya dalam semua kecuali nama. Dengan kulitnya sepucat susu, Lady Mysaria muncul di hadapan dewan dengan jubah berkerudung beludru hitam yang dilapisi sutra merah darah, dan berdiri dengan kepala tertunduk rendah hati ketika Yang Mulia bertanya apakah menurutnya Ser Adam dan Netless mungkin berencana untuk mengkhianati mereka.
Kemudian cacing putih mengangkat matanya dan berkata dengan suara lembut, gadis itu telah mengkhianatimu, ratuku. Bahkan sekarang dia berbagi tempat tidur suamimu, dan segera dia akan memiliki bajingannya di perutnya. Kemudian Ratu Rhaenyra menjadi sangat marah, tulis Septon Eustace. Dengan suara sedingin es, dia memerintahkan Ser Luthor Largen untuk membawa 20 jubah emas ke Dragon Pit dan menangkap Ser Adam Velaryon. Tanyakan padanya dengan tajam, dan kita akan belajar apakah dia benar atau salah, tanpa keraguan. Mengenai gadis Netless, dia adalah hal yang biasa, dengan bau sihir padanya, kata Ratu. Pangeranku tidak akan pernah berbaring dengan makhluk serendah itu. Anda hanya perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa dia tidak memiliki setetes darah naga di dalam dirinya. Dengan mantra dia mengikat naga padanya, dan dia telah melakukan hal yang sama dengan suamiku yang tuan. Selama dia berada di teral gadis itu, Pangeran Daemon tidak bisa diandalkan, rahmatnya melanjutkan. Karena itu, biarkan perintah dikirim sekaligus ke Maidenpool, tetapi hanya untuk mata Lord Mooton. Biarkan dia membawanya ke meja atau abed dan memukul kepalanya. Hanya dengan begitu pangeranku akan dibebaskan. Dan demikianlah pengkhianatan melahirkan lebih banyak pengkhianatan, untuk kehancuran ratu. Ketika Ser Luthor Largen dan jubah emasnya menaiki Bukit Rhaenys dengan surat perintah ratu, pintu-pintu Dragon Pit terbuka di atas mereka, dan Seasmoke melebarkan sayap abu-abu pucatnya dan terbang, asap membubung dari lubang hidungnya. Ser Adam Velaryon telah diperingatkan sebelumnya pada waktunya untuk melarikan diri. Menolak keras dan marah, Ser Luthor segera kembali ke Red Keep, di mana dia menerobos masuk ke menara tangan dan meletakkan tangan kasar pada Lord Corlys yang sudah tua, menuduhnya berkhianat. Orang tua itu juga tidak menyangkalnya. Diikat dan dipukuli, tetapi masih diam, dia dibawa ke ruang bawah tanah dan dilemparkan ke sel hitam untuk menunggu persidangan dan eksekusi. Kecurigaan ratu jatuh pada Grand Maester Gerardis juga, karena seperti ular laut dia telah membela benih naga. Gerardis membantah terlibat dalam pengkhianatan Lord Corlys. Mengingat layanan lealnya yang panjang kepadanya, Rhaenyra menyelamatkan Grand Maester ruang bawah tanah, tetapi memilih untuk memecatnya dari duanya dan mengirimnya kembali ke Dragonstone sekaligus. Saya tidak berpikir Anda akan berbohong di depan wajah saya, katanya kepada Gerardis. Tetapi saya tidak dapat memiliki pria di sekitar saya yang tidak saya percayai secara implisit, dan ketika saya melihat Anda sekarang yang dapat saya ingat adalah bagaimana Anda memuji saya tentang gadis Netless. Sementara itu cerita tentang pembantaian di Tumbleton menyebar ke seluruh kota, dan bersama mereka, teror. King's Landing akan menjadi yang berikutnya, orang-orang saling memberitahu. Naga akan melawan naga, dan kali ini kota pasti akan terbakar. Takut musuh yang akan datang, ratusan orang mencoba melarikan diri, hanya untuk dikembalikan ke gerbang oleh jubah emas. Terperangkap di dalam tembok kota, beberapa mencari perlindungan di ruang bawah tanah yang dalam melawan badai api yang mereka khawatirkan akan datang, sementara yang lain beralih ke doa, minum, dan kesenangan yang dapat ditemukan di antara paha seorang wanita. Menjelang malam, bar, rumah bordil, dan sep kota penuh dengan pria dan wanita yang mencari hiburan atau melarikan diri, dan bertukar cerita horor. Pada saat-saat gelap inilah terbangun di Chobler Square seorang saudara lelaki keliling, orang-orangan sawah bertelanjang kaki dari seorang pria dengan kemeja rambut dan celana kasar, kotor dan tidak dicuci dan berbau busuk, dengan mangkuk mengemis tergantung di lehernya di tali kulit. Seorang pencuri yang pernah dia datangi, karena di mana tangan kanannya seharusnya berada hanyalah tunggul yang ditutupi oleh kulit compang-camping. Grand Maester Munkun menyarankan dia mungkin seorang poor fellow, meskipun perintah itu telah lama dilarang, bintang yang berkeliaran masih menghantui jalan-jalan 7 kerajaan. Dari mana asalnya kita tidak bisa tahu. Bahkan namanya hilang dari sejarah. Mereka yang mendengar dia berkhotbah, seperti mereka yang kemudian mencatat keburukannya, mengenalnya hanya sebagai gembala. Jamur menamainya, gembala mati, karena dia mengklaim pria itu pucat dan busuk seperti mayat yang baru bangkit dari kuburnya. Siapapun atau apapun dia, gembala satu tangan ini bangkit seperti roh jahat, memanggil malapetaka dan kehancuran pada Ratu Rhaenyra kepada semua orang yang datang untuk mendengar. Tak kenal lelah dan tak kenal takut, dia berkhotbah sepanjang malam dan sampai keesokan harinya, suaranya yang marah berdering di seberang Chobler Square.
Naga adalah makhluk yang tidak alami, gembala menyatakan, setan dipanggil dari lubang 7 neraka oleh sihir jatuh Valyria, tempat pembuangan keji di mana saudara laki-laki berbaring dengan saudara perempuan dan ibu dengan anak laki-laki, di mana laki-laki mengendarai setan ke dalam pertempuran sementara wanita mereka membentangkan kaki mereka untuk anjing. Keluarga Targaryen telah lolos dari Dom, melarikan diri melintasi lautan ke Dragonstone, tetapi, para dewa tidak diejek, dan sekarang Dom kedua sudah dekat. Raja palsu dan ratu pelacur akan dicampakkan dengan segala pekerjaan mereka, dan binatang iblis mereka akan binasa dari bumi, sang gembala bergemuruh. Semua orang yang berdiri bersama mereka akan mati juga. Hanya dengan membersihkan King's Landing dari naga dan tuannya, Westeros bisa berharap untuk menghindari nasib Valyria. Setiap jam banyak orang bertambah. Selusin pendengar menjadi skor dan kemudian 100, dan menjelang fajar ribuan orang berkerumun ke alun-alun, mendorong saat mereka berusaha keras untuk mendengar. Banyak yang mencengkeram obor, dan menjelang malam gembala berdiri di tengah-tengah lingkaran api. Mereka yang mencoba meneriakinya dibius oleh kerumunan. Bahkan jubah emas diusir ketika 40 dari mereka berusaha membersihkan alun-alun di ujung tombak. Jenis kekacauan yang berbeda memerintah di Tumbleton, 60 liga di barat daya. Sementara King's Landing diliputi ketakutan, musuh yang mereka takuti belum maju satu kaki pun ke arah kota, karena loyalis Raja Aegon mendapati diri mereka tanpa pemimpin, dilanda perpecahan, konflik, dan keraguan. Ormond Hightower terbaring mati, bersama dengan sepupunya Ser Brindon, ksatria terkemuka Old Town. Putra-putranya tetap kembali ke menara tinggi 1000 liga jauhnya, dan selain itu adalah anak laki-laki hijau. Dan sementara Lord Ormond menjuluki Daeron Targaryen, Daeron the Daring, dan memuji keberaniannya dalam pertempuran, sang pangeran masih kecil. Bungsu dari putra Ratu Alicent, ia tumbuh dalam bayang-bayang kakak laki-lakinya, dan lebih terbiasa mengikuti perintah daripada memberi mereka. Hightower paling senior yang tersisa dengan tuan rumah adalah Ser Hobert, sepupu Lord Ormond lainnya, yang sampai sekarang hanya dipercayakan dengan kereta bagasi. Seorang pria, gagah dan lambat, Hobert Hightower telah hidup 60 tahun tanpa membedakan dirinya, namun sekarang dia dianggap mengambil alih komando tuan rumah dengan hak kekerabatannya dengan Ratu Alicent. Lord Unwin Paake, Sir John Roxton Thebold, dan Lord Owain Bourne melangkah maju juga. Lord Paake bisa membanggakan keturunan dari garis panjang prajurit terkenal, dan memiliki 100 ksatria dan 900 orang bersenjata di bawah panji-panjinya. John Roxton sama takutnya dengan temperamen hitamnya seperti pedang hitamnya, pedang baja Valyrian yang disebut Orpan Makar. Lord Owain the Betrayer bersikeras bahwa kelicikannya telah memenangkan mereka Tumbleton, bahwa hanya dia yang bisa mengambil King's Landing. Tak satu pun dari penuntut yang kuat dan cukup dihormati untuk mengekang haus darah dan ketamakan para prajurit biasa. Sementara mereka bertengkar tentang prioritas dan penjarahan, orang-orang mereka sendiri bergabung dengan bebas dalam pesta penjarahan, pemerkosaan, dan penghancuran. Kengerian hari-hari itu tidak dapat disangkal. Jarang ada kota atau kota dalam sejarah 7 kerajaan yang tunduk pada karung yang panjang atau sekejam atau sebuah Tumbleton setelah pengkhianatan. Tanpa tuan yang kuat untuk menahan mereka, bahkan orang baik pun bisa berubah menjadi binatang buas. Begitu juga di sini. Gerombolan tentara berkeliaran mabuk di jalan-jalan merampok setiap rumah dan toko, dan membunuh siapapun yang mencoba untuk tetap memegang tangan mereka. Setiap wanita adalah mangsa yang adil untuk nafsu mereka, bahkan Cerones dan gadis kecil. Orang-orang kaya disiksa sampai mati untuk memaksa mereka mengungkapkan di mana mereka menyembunyikan emas dan permata mereka. Bayi-bayi dicabik-cabik dari lengan ibu mereka dan ditusuk di ujung tombak. Septa suci dikejar telanjang di jalan-jalan dan diperkosa, bukan oleh satu orang tetapi oleh 100, Silent Sisters dilanggar. Bahkan orang mati pun tidak luput. Alih-alih diberi penguburan terhormat, mayat mereka dibiarkan membusuk, makanan untuk burung gagak bangkai dan anjing liar. Septon Eustace dan Grand Maester Munkun keduanya menegaskan bahwa Pangeran Daeron muak dengan semua yang dilihatnya dan memerintahkan Ser Hobert Hightower untuk menghentikannya, tetapi upaya Hightower terbukti tidak efektif seperti pria itu sendiri. Sudah menjadi sifat rakyat kecil untuk mengikuti kemana tuan mereka memimpin, dan calon penerus Lord Ormond sendiri telah menjadi korban keserakahan, haus darah, dan kesombongan.
John Roxton yang berani menjadi terpikat pada Lady Charis Footley yang cantik, istri Lord of Tumbleton, dan mengklaimnya sebagai hadiah perang. Ketika suaminya memprotes, Sir John memotongnya hampir menjadi dua dengan Orpan Maker, mengatakan dia juga bisa menjadi janda, saat dia merobek gaun dari Lady Charis yang menangis. Hanya 2 hari kemudian, Lord Paake dan Lord Bourne berdebat sengit di Dewan Perang, sampai Paake menghunus belatinya dan menikam Bourne melalui mata, menyatakan, sekali turn cloak, pernah turn cloak, ketika Pangeran Dairon dan Sir Hobart memandang, ngeri. Namun kejahatan terburuk adalah yang dilakukan oleh dua pengkhianat, penunggang naga kelahiran dasar Hugh Hammer dan Ulf White. Sir Ulf menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kemabukan, menenggelamkan dirinya dalam anggur dan daging. Mushoom mengatakan dia memperkosa 3 gadis setiap malam. Mereka yang gagal menyenangkan diumpankan ke naganya. Gelar ksatria yang diberikan Ratu Rhaenya kepadanya tidak cukup. Dia juga tidak terkejut ketika Pangeran Dairon menamainya Lord of Bitterbridge. White memiliki hadiah yang lebih besar dalam pikirannya, dia menginginkan kursi yang tidak kurang dari Highgarden, menyatakan bahwa keluarga Tyrell tidak berperan dalam tarian, dan karena itu harus dicapai sebagai pengkhianat. Ambisi Sir Ulf harus diperhitungkan sederhana jika dibandingkan dengan ambisi sesama Turncloak, Hugh Hammer. Putra seorang pandai besi biasa, Hammer adalah seorang pria besar, dengan tangan yang begitu kuat sehingga dia dikatakan mampu memutar batang baja menjadi tort. Meskipun sebagian besar tidak terlatih dalam seni perang, ukuran dan kekuatannya membuatnya menjadi musuh yang menakutkan. Senjata pilihannya adalah palu perang, yang dengannya ia memberikan pukulan yang menghancurkan dan mematikan. Dalam pertempuran ia mengendarai Vermithor, yang pernah menjadi tunggangan raja tua sendiri, dari semua naga di Westeros, hanya Vhagar yang lebih tua atau lebih besar. Untuk semua alasan ini, Lord Hammer, seperti yang sekarang dia tata sendiri, mulai memimpikan mahkota. Mengapa menjadi tuan ketika Anda bisa menjadi raja? Katanya kepada orang-orang yang mulai berkumpul di sekelilingnya. Dan pembicaraan terdengar di perkemahan tentang nubuat zaman kuno yang mengatakan, ketika palu akan jatuh ke atas naga, seorang raja baru akan muncul, dan tidak ada yang akan berdiri di hadapannya. Dari mana datangnya kata-kata ini tetap menjadi misteri, bukan dari Hammer sendiri, yang tidak bisa membaca atau menulis, tetapi dalam beberapa hari setiap orang di Tumbleton telah mendengarnya. Tak satu pun dari dua pengkhianat tampak bersemangat untuk membantu Pangeran Dairon menekan serangan ke King's Landing. Mereka memiliki tuan rumah yang hebat, dan 3 naga selain itu, namun Ratu memiliki 3 naga juga, sebaik yang mereka tahu, dan akan memiliki 5 setelah Pangeran Daemon kembali dengan Netless. Lord Paake lebih suka menunda kemajuan apapun sampai Lord Baratheon dapat membawa kekuatannya dari Storm's End untuk bergabung dengan mereka, sementara Sir Hobart ingin kembali ke Reach untuk mengisi kembali persediaan mereka yang semakin menipis. Tidak ada yang tampak khawatir bahwa pasukan mereka menyusut setiap hari, meleleh seperti embun pagi karena semakin banyak orang yang pergi, mencuri untuk rumah dan memanen dengan semua jarahan yang bisa mereka bawa. Liga panjang di utara, di sebuah kastil yang menghadap ke Teluk Kepiting, tuan lain mendapati dirinya meluncur ke ujung pedang juga. Dari King's Landing datang seekor gagak yang membawa pesan ratu kepada Manfred Moulton, Lord of Maidenpool, dia harus menyerahkan kepala gadis Netless, yang telah dinilai bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi. Tidak ada salahnya dilakukan suamiku tuanku, Pangeran Daemon dari House Targaryen, perintah yang mulia. Kirim dia kembali kepadaku ketika perbuatan itu selesai, karena kita sangat membutuhkannya. Maester Norren, penjaga Chronicles of Maidenpool, mengatakan bahwa ketika tuannya membaca surat ratu, dia sangat terguncang sehingga dia kehilangan suaranya. Juga tidak kembali kepadanya sampai dia minum 3 cangkir anggur. Setelah itu Lord Moulton memanggil kapten pengawalnya, saudaranya, dan juaranya, Sir Florian Gristeel. Dia memerintahkan maesternya untuk tetap tinggal juga. Ketika semua telah berkumpul, dia membacakan kepada mereka surat itu dan meminta nasihat mereka. Hal ini mudah dilakukan, kata kapten pengawalnya. Pangeran tidur di sampingnya, tetapi dia sudah tua. 3 orang seharusnya cukup untuk menaklukkannya jika dia mencoba ikut campur, tetapi saya akan mengambil 6 untuk memastikan. Apakah tuanku berharap ini dilakukan malam ini? 6 atau 60, dia masih Daemon Targaryen, saudara laki-laki Lord Moulton keberatan.
draft tidur dalam anggur malamnya akan menjadi jalan yang lebih bijaksana. Biarkan dia bangun untuk menemukannya mati. Gadis itu hanyalah seorang anak kecil, betapapun busuknya pengkhianatannya, kata Sir Florian, ksatria tua itu, abu-abu dan beruban dan tegas. Raja tua tidak akan pernah meminta ini dari orang terhormat manapun. Ini adalah masa-masa sulit, kata Lord Moton, dan itu adalah pilihan busuk yang diberikan ratu ini kepada saya. Gadis itu adalah tamu di bawah atapku. Jika saya patuh, Maidenpool akan selamanya dikutuk. Jika aku menolak, kita akan dicapai dan dihancurkan. Saudaranya menjawab, mungkin kita akan dihancurkan pilihan apapun yang kita buat. Pangeran lebih dari menyukai anak coklat ini, dan naganya sudah dekat. Seorang tuan yang bijaksana akan membunuh mereka berdua, jangan sampai pangeran membakar Maidenpool dalam kemarahannya. Ratu telah melarang bahaya apapun untuk datang kepadanya, Lord Moton mengingatkan mereka, dan membunuh 2 tamu di tempat tidur mereka 2 kali lebih busuk daripada membunuh 1. Aku harus dikutuk 2 kali lipat. Setelah itu dia menghela napas dan berkata, apakah saya tidak pernah membaca surat ini? Dan Maester Norren berkata, mayhaps kamu tidak pernah melakukannya. Apa yang dikatakan setelah itu Chronicles of Maidenpool tidak memberitahu kita. Yang kita tahu adalah bahwa Maester, seorang pemuda berusia 2 dan 20 tahun, menemukan Pangeran Daemon dan gadis Netless pada makan malam mereka malam itu, dan menunjukkan kepada mereka surat ratu. Lelah setelah seharian terbang tanpa hasil, mereka berbagi makanan sederhana berupa daging sapi rebus dan bit ketika saya masuk, berbicara dengan lembut satu sama lain, tentang apa yang tidak bisa saya katakan. Pangeran menyapaku dengan sopan, tetapi ketika dia membaca aku melihat sukacita pergi dari matanya, dan kesedihan turun ke atasnya, seperti beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Ketika gadis itu bertanya apa isi surat itu, dia berkata, kata-kata seorang ratu, pekerjaan pelacur. Kemudian dia menghunus pedangnya dan bertanya apakah anak buah Lord Moton sedang menunggu di luar untuk menangkap mereka. Aku datang sendiri, kataku kepadanya, lalu bersumpah palsu, menyatakan dengan dusta bahwa baik tuannya maupun orang Maidenpool lainnya tidak tahu apa yang tertulis di perkamen itu. Maafkan aku, pangeranku, kataku. Aku telah melanggar sumpah maesterku. Pangeran Daemon menyarungkan pedangnya, berkata, kamu adalah maester yang buruk, tetapi orang baik. Setelah itu dia menyuruhku meninggalkan mereka, memerintahkanku untuk tidak berbicara sepatah kata pun tentang ini kepada tuan atau cinta sampai besok. Bagaimana pangeran dan gadis bajingannya menghabiskan malam terakhir mereka di bawah atap Lord Moton tidak tercatat, tetapi saat fajar menyingsing mereka muncul bersama di halaman, dan Pangeran Daemon membantu Netless menunggangi Sheepstealer untuk terakhir kalinya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk memberinya makan setiap hari sebelum dia terbang, naga membungkuk lebih mudah untuk kehendak pengendara mereka ketika penuh. Pagi itu dia memberinya seekor domba jantan hitam, yang terbesar di seluruh Maidenpool, menggorok tenggorokan domba jantan itu sendiri. Kulit berkudanya berlumuran darah ketika dia menaiki naganya, catatan Maester Norren, dan pipinya berlinang air mata. Tidak ada kata perpisahan yang diucapkan antara pria dan pelayan, tetapi ketika Sheepstealer memukuli sayap coklatnya yang kasar dan naik ke langit fajar, Carases mengangkat kepalanya dan menjerit yang menghancurkan setiap jendela di menara John Quill. Jauh di atas kota, Netless mengarahkan naganya ke arah Teluk Kepiting, dan menghilang di kabut pagi, tidak pernah terlihat lagi di istana atau kastil. Daemon Targaryen kembali ke kastil cukup lama untuk berbuka puasa dengan Lord Moton. Ini adalah yang terakhir yang akan Anda lihat tentang saya, katanya kepada tuannya. Saya berterima kasih atas keramahan Anda. Biarlah diketahui melalui seluruh negerimu bahwa aku terbang untuk Harrenhal. Jika keponakanku Aemon berani menghadapiku, dia akan menemukanku di sana, sendirian. Dengan demikian Pangeran Daemon meninggalkan Maidenpool untuk terakhir kalinya. Ketika dia pergi, Maester Norren pergi kepada tuannya untuk berkata, ambil rantai dari leherku dan ikat tanganku dengannya. Anda harus perlu menyerahkan saya kepada ratu. Ketika saya memberi peringatan kepada pengkhianat dan membiarkannya melarikan diri, saya menjadi pengkhianat juga. Lord Moton menolak. Jaga rantaimu, kata tuannya. Kita semua pengkhianat di sini.
Dan malam itu, panji-panji Ratu Raenya diturunkan dari tempat mereka terbang di atas gerbang Maidenpool, dan naga emas Raja Aegon II diangkat menggantikan mereka. Tidak ada spanduk yang terbang di atas menara yang menghitam dan reruntuhan Harrenhal ketika Pangeran Daemon turun dari langit untuk mengklaim kastil itu sendiri. Beberapa penghuni liar telah menemukan tempat berlindung di brankas dan ruang bawah tanah kastil yang dalam, tetapi suara sayap Charases membuat mereka melarikan diri. Ketika yang terakhir dari mereka pergi, Daemon Targaryen berjalan di aula besar kursi Harren sendirian, tanpa teman kecuali naganya. Setiap malam saat senja dia menebas pohon hati di hutan dewa untuk menandai berlalunya hari lain. 13 tanda dapat dilihat pada kayu Weirwood itu, luka lama, dalam dan gelap, namun para penguasa yang telah memerintah Harrenhal sejak zaman Daemon mengatakan mereka berdarah lagi setiap musim semi. Pada hari ke-14 jaga pangeran, bayangan menyapu kastil, lebih hitam dari awan yang lewat. Semua burung di hutan dewa naik ke udara ketakutan, dan angin panas mencambuk daun-daun yang jatuh di halaman. Vhagar akhirnya datang, dan di punggungnya mengendarai Pangeran Aemon Targaryen yang bermata satu, mengenakan baju besi hitam malam yang dikejar dengan emas. Dia tidak datang sendirian. Alice Rivers terbang bersamanya, rambut panjangnya tergerai hitam di belakangnya, perutnya bengkak karena anak. Pangeran Aemon berputar 2 kali di sekitar menara Harrenhal, lalu membawa Vhagar turun di bangsal luar, dengan Charases 100 meter jauhnya. Naga-naga itu saling melotot satu sama lain, dan Charases melebarkan sayapnya dan mendesis, api menari-nari di giginya. Pangeran membantu wanita itu turun dari punggung Vhagar, lalu berbalik menghadap pamannya. Nuncle, kudengar kau telah mencari kami. Hanya kamu, jawab Daemon. Siapa yang memberitahumu di mana menemukanku? Nyonya, jawab Aemon. Dia melihatmu dalam awan badai, di kolam gunung saat senja, di api yang kami nyalakan untuk memasak makanan kami. Dia melihat lebih banyak dan lebih, alisku. Kamu bodoh untuk datang sendiri. Kalau aku tidak sendirian, kamu tidak akan datang, kata Daemon. Namun Anda, dan inilah saya. Kamu sudah hidup terlalu lama, Nuncle. Kami setuju, jawab Daemon. Kemudian pangeran tua itu menyuruh Charases menekuk lehernya, dan naik dengan kaku ke punggungnya, sementara pangeran muda itu mencium wanitanya dan melompat ringan ke Vhagar, berhati-hati untuk mengikat 4 rantai pendek antara sabuk dan pelana. Daemon meninggalkan rantainya sendiri menjuntai. Charases mendesis lagi, memenuhi udara dengan api, dan Vhagar menjawab dengan raungan. Sebagai satu, kedua naga itu melompat ke langit. Pangeran Daemon mengambil Charases dengan cepat, memukulnya dengan cambuk berujung baja sampai mereka menghilang ke ban awan. Vhagar, yang lebih tua dan jauh lebih besar, juga lebih lambat, dibuat berat oleh ukurannya yang sangat besar, dan naik lebih bertahap, dalam lingkaran yang semakin melebar yang membawanya dan penunggangnya keluar di atas perairan mata dewa. Jamnya sudah larut, matahari hampir terbenam, dan danau itu tenang, permukaannya berkilauan seperti selembar tembaga yang dipukuli. Naik dan naik dia melonjak, mencari Charases saat Alice Rivers menyaksikan dari atas menara Kingspire di Harrenhal di bawah. Serangan itu datang tiba-tiba seperti petir. Charases terjun ke Vhagar dengan jeritan menusuk yang terdengar belasan mil jauhnya, diselimuti oleh silau matahari terbenam di sisi buta Pangeran Aemon. Teblat WRM menghantam naga yang lebih tua dengan kekuatan yang mengerikan. Raungan mereka bergema di mata dewa saat keduanya bergulat dan